Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Kak Tanti malam ini. Alhamdulillah hari Rabu malam Kamis pada malam ini kita akan kelakar soal budaya ya, budaya Belitung yang saat ini mungkin sudah dilupakan oleh banyak orang ya. Hadir di antara kami ini yang sebaya dengan Kak Tanti. Wih, salah ya. Hadir anak-anak muda keren yang mereka ternyata jago berpantun. Nah, itu dulu yang selalu kita akan sampaikan. Dan talenta-talenta lain yang sebetulnya ini luar biasa ya. Kak Tanti juga ketemu dengan abang ini berdua. Ini yang mereka mungkin agak beda dari yang lain gitu. Siap. Ya. Dan ini udah genjreng banget nih ya. Perpaduan antara ruangan kita warna merah dengan kuning. Siap. Gitu. Bang Akbar, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang siapa tadi? Bang Renal. Bang Renal ya. Ini Bang Akbar. Mungkin di antara Gen Z ya. Umurnya berapa Bang? Sekarang baru masuk 24. 24 Bang Renal. Kami 23. 23, kami 23. Wah, kita. Jadi gini, di podcast Kelakar Pak Hitam itu sering disebutnya usah pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Belitung, gitu ya. Padahal menengok tampangnya nih Kak Tanti ini disebut kurang jauh kata dia gitu kan. Karena dalam berinteraksi, waduh itu jala bahasa Indonesia ya. Karena mulai dalam bercakap-cakap secara formal kita pasti nyampor bahasa, ya, benar ya. Benar. Nah, apalagi mun bepantun ya. Pasti ada pengantar bahasa Melayu. Ya. Kita tes Bang, coba Bang. Ya. Gimana? Ya. Ya, boleh. Mau aku ini ke Kampung Tiris. Laga. Ya, anak pergi dari Perawas. Iya. Laga. Malam ini kami ndak malam Kamis kami ndak ngapel, terpaksa kami podcast. Yang ada biak Bang. Iya, keren. Ya. Bang Rena ada di pantune juga dulu. Mungkin kita perkenalan dengan Iya, pantun. perkenalan dengan pantun. Jadi ningok boleh dari terminal Ait. bersendal jepit berbaju biru. Aduh. Kenalek nama kami Bang Renal, bos pertalit di Jalan Baru. Mantap anak muda keren ya. Ini sebetulnya kejagoannya hanya berpantun atau ada lain. Mungkin Bang siapa tadi jadi blank lupa. Akbar. Bang Akbar, wis Ya. Akbar luar biasa. Apa lagi selain berpantun ini yang biasa dilakukan? Terkhusus kami sih. Jadi sebenarnya kami cerita sedikit lah Bu ya. Ya, Jadi sebelum kami berpantun itu sebenarnya kami ini tukang ngarak pengantin Bu. Ngarak pengantin. Oh, pakai Gendang. kayak gendang. Jadi Oke. awalnya kelas 2 SMA waktu itu. Belajarlah ngarak pengantin. Sebenarnya saya lah dari SMP, cuman baru digelutek pula di kelas 2 SMA kami belajar ngarak pengantin. Banyak tampil-tampil gitu ngarak-ngarak pengantin di rumah-rumah undangan kan. Jadi paslah tamat sekolah, nah itulah maklum lah kalau ngajak anak muda nih pun banyak cobaan apalagi udah sekolah ya. Jadi surang ke sana, surang ke sini. Kan ngarak pengantin itu orang 3. Nah, itu cerita. Jadi gendangnya 3 berarti. 3 ngarak pengantin orang 3. Jadi di antara 3 itu surang tuh ada yang begawe pas lah tamat sekolah, ada yang kuliah. Dan kami surang lagi tersisa. Okay. Jadi waktu itu ketemulah dengan pemantun kami. Pemantun. Jadi tiap kami pemantun tuh ketemulah dengan nama Ki Sulai waktu itu. Jadi pas ketemukan Ki Sulai itu mendi pantun aku saut tak rajin. Pantun aku ingatlah pertama kali waktu itu pantun 2 kerat nama. 2 kerat. 2 kerat itu cuma 2 baris. Arti ya. Ya 2 baris. Jadi setiap kali bola pantun aku sambung, pergi ke pasar beli sepatu. Benar itu katakan. Nulelah beliau. Capu ini gitu ya. Ini. Di situ lah awal. Jadi kata beliau, "Cuk, sini aja," kata ngedekat. "Sini, Cuk, ngedekat." "Ngapa pergi?" kataku. "Kau nak ke belajar berpantun, macam ada jiwa." Boleh kataku. Boleh lah kataku, saya nak belajar pantun. Datanglah ke rumah kaki. Itulah awal mula kan. Tapi sebelum itu memang waktu aku SMP itulah rajin ngedengar video rekaman.
Oke. Jadi di rekaman dari kawan-kawan aku kan dulu kan zaman HP itu HP Bluetooth gitu, Bu. Oh. Beser-seran lagu gitu kan. Oh, Kami iya, dak ada pakai WA dulu. Jadi dikirim lah dari kawan itu file namanya Belitong Ajab-Ajab. Ki, Belitong Ajab-Ajab Ki. Belitong Ajab-Ajab. Itu aja Iya, itu. iya. Jadi dengar Belitong Ajab-Ajab itulah berpantun di situ, beberapa pantun. Kataku, jago amat orang nih beberapa pantun. Iya. Jadi kalau lah di situ ya. Namanya Bang Peli, aku ingat lah waktu itu. Peli gini lah pokok banyak lah pantunnya. Jadi di situ lah aku mulai tertarik. Seru kayak orang ini. Ditambah pula waktu itu rajin juga ngedengar lagu-lagunya Ki Sidik tuh itu kan. Itulah jadi Al-Fatihah ya. Ya buat dan Sidik ya. hari ini kan udahlah dipanggil kan. Jadi itu salah satu inspirator aku. Jadi sampailah tamat sekolah, rajin ngelihat orang berebut lawang diajaklah dari Ki Sulai kemana belau berjalan ngikut. aku ikut jadi disuruh belau mayong pengantin aku mayong disuruh karena aku saking jiwa nak belajar itulah cerita. Jadi akhirnya lama-lama kemana belau-belau tuh ada juga campak waktu itu. Ada campak. Jadi ceritanya waktu itu belau tampil, aku ikut aku datang, aku tengok seru amat orang nih pandai gitu berpantun. Apa kan? Jadi adalah dalam firasat tuh, seru amat gitu ya. Orang ngembalas bercakap dengan pakai pantun gitu. Akhirnya pas aku disuruh ke rumah belau itulah datang ke rumah belau dipantune dak kan dijawab belau kalau bercakap aku kalau aku dak pakai pantun. Itulah cara belajar. Cara belajar itulah. Jadi ngarap pengantin. Sebelumnya juga aku pernah belajar Al-Barzanji juga. Al-Barzanji itu dengan pertama almarhum kakek dan juga yang termasuk senior Al-Barzanji itu Kek Jumhari. Itu juga salah satunya. Jadi aku tuh nak ngambil ilmu-ilmu mereka, cuman lah keduluan dipanggil kan. Jadi akhirnya dapat saya alhamdulillah walaupun tak full 100%. Kata pepatah tuh kalau guru tuh tak akan nurun ilmunya 100%, pasti 99% gitu kan. Kata pepatahnya gitu kan. Kunci sampai 100% ada pula kata harus kati gitu ya. Iya, ada pula satu tuh tak akan dibagi kepada murid gitu kan. Tapi alhamdulillah waktu Ki Jumhari meninggal, aku telah dapat ilmunya walaupun tak full dan juga dengan belajar dengan Ki Sulai juga waktu itu terinspirasi juga dengan nama Bang Peli lewat rekaman HP itulah dia. Jadi aku tuh menarik gitu maksud aku untuk belajar budaya adat Belitong. Itulah dia. Sebelum cerita-cerita terus ya. Sebenarnya waktu agak kecil itu kan tadi SMA kau dapat itu. Ya. Agak kecil tuh apa kepandaian kau tuh sampai kacama ada kayak terpikir, suatu saat bukan suatu saat. Aku nih bakal jadi pemantun gitu. Enggak ada. Ada cita-cita anak misalnya jadi apa gitu. Dulu agak kecil. Agak kecil saya Bu, terus terang aku tuh banyak bergaul dengan orang tua. Justru. Itulah. Ilmu kira-kira itu. Jadi ini pesan juga terlalu cepat dewasa gitu jadi. Iya, benar. Ini saya termasuk aku kan bagi memberi pesan kepada anak muda kalau nak dapat ilmu, kalau nak dapat pelajaran, banyaklah untuk orang Islam lah terutama banyaklah berdiam diri di masjid. Jadi aku tuh dari kecil dari kelas 2 itu diamnya di masjid. Ngumpul dengan bapak-bapak. Kini mereka kundangan, aku ikut kundangan. Itu kelas 3. Kelas 3 SD, kelas 2 SD itu. Iya, berarti jangan sampai masjid itu anak-anak disuruh benar pergi itu. Ya. Pada sok ngingar kata kami itu memang nakal aku tuh terus terang, aku tuh nakal dulu. Tapi dirangkul dari bapak-bapak. Dirangkul dari bapak-bapak, diajak yuk sini ngikut. Jadi kemana bapak-bapak bilang hari kok aku ikut. Bapak-bapak kundangan aku ikut sampai jadi karena lah banyak kelakar tuh aku banyak penasaran. Di situ lah awal mulanya. Jadi banyak penasaran kok bapak-bapak nih jago amat bicara gitu. Jadi guru kok banyak lah berarti itu. Banyak guru-guru aku. Banyak juga yang lah meninggal termasuk guru gendang aku lah banyak lah meninggal. Belajar gendang tuh
apa belajar nepak bija dulu gitu. Iya, dari masjid Dari lah itu nakal semua. teh kan kata. Dari masjid lah itu semua, Bu. Dari masjid alhamdulillah lah. Surau saya zaman dulu. Jadi kami Iya, mun pantun laisa udah coba gitu ya. Mun gendang payah tegrabai miji kami misal ke bendangnya. Mun barzansi boleh dak kalau tunek sikit. Oh, bisa. Oke, biar ini yang di live TikTok juga lihat. Ya. Ya. Lama amat. Kalau lirik kan panjang ya. Ya. Aku saya cuman memberikan sedikit aja ya. Ya, coba. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Itulah nih potongan. Luar biasa Rindi, alhamdulillah. Karena kita kehilangan regenerasi yang biak-biak muda yang nak mendalami itu. Benar. Ya, biak-biak muda ngerasa ini kayak kuno Iya, ya, benar. apa namanya, dak kekinian. Padahal Barzanji sendiri Iya. artinya adalah Al-Barzanji itu kami pelajar ya sih. Karena kami banyak juga guru Al-Barzanji itu kitab Maulid atau kitabnya untuk karangan untuk perjalanan Nabi Muhammad. Dari beliau lahir sampai beliau wafat. Itu karangan. Jadi itulah berbentuk syair sebenarnya. syair tadi ya. Syair dari orang timur lah itu. Iya, nah makanya kenapa tadi Kak Tanti nanya itu karena nanti akan masuk ke cerita bahwa ada syair-syair juga, syair Belitung. Siap. Ya, mungkin Bang Ray menceritakan tentang masa kecil sampai akhirnya kok bisa ya ngendalame ini. Kalau lihat sepintas lalu kayak paskibraka gitu ya atau foto model mungkin. Silakan Bang Ray. Ya, baik. Jadi untuk pantun ini kami dari SD lah Dari mulai SD malah? belajarnya. Oke. SD kelas 5. Awalnya senang itu dari salah satu film kartun Upin Ipin. Oh, Jadi iya, ada tokoh dia yang rajin berpantun. Nah, ibarat tapi pantunnya dua kerat. Dua kerat tadi. Iya. Jadi jari kelingking kena sekoteng biar ceking tapi ganteng. Kurang lebih seperti itu ya. Gitu ya. Jadi dari Kan banyak mau diet udah ini. Jadi waktu SD ini kami belum tahu gitu berebut lawang nih, cuman tahu pantun saja itulah. Oke. Jadi ibaratnya pantun becangek lah, pantun basing Iya, itu iya, ya. Jadi mulai SMP, nah waktu SMK ini kami ketemu dengan salah satu orang tua kami di dunia pantun ini, Kik Sulai. Nah, jadi dibinahlah dari beliau. Jadi untuk ada peraturan di berebut lawang ini, ada pintu pertama, kedua, ketiga, mungkin nanti bisa dijelaskan Bu ya. Iya. Jadi dari situlah kami tahu rupa-rupanya pantunnya banyak peraturannya. Enggak langsung enggak asal-asalan berpantun gitu. Dan juga dulu kami waktu kecil SD itu enggak bisa terpikirkan jadi tukang pantun. Karena kami enggak tahu apa itu berebut lawang tuh. Kami tidak tahu bahwa di Belitung ini ada para pemantun yang nerusek adat berebut lawang ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dan alhamdulillah kami mulai turun ke acara-acara kundangan itu tahun 2019. 2019. Nah, lama juga. alhamdulillah. Jadi alhamdulillahnya juga dengan ada pandai sikit lah ibaratnya pantun ini kami dapat kawan kebanyakan sih ya orang tua. Kaki-kaki. Jadi apa manfaat banyak kawan ini mun kami ngayau ke jauh jadi banyak tempat persinggahan. Jadi ketemukan orang si A, si B. Betul. Nah, dan dari itu pastinya kita banyak kawan gitu, Bu. Banyak kawan. Nah, alhamdulillah gitu sampai sekarang. Nah, jadi dari kecil tuh udah bisa terpikir kan jadi tukang pantun sekarang. Atau cita-cita jadi presiden, atau jadi artis tadi? Karena tadi orang ganteng tapi ceking deh. Jadi dari Palu membawa sukun, bersendal jepit dua beranak. Jangan malu jadi tukang pantun, mun banyak duit siapa nak dak nak. Cakep. Jadi cakep apa pelaga? Apa ganteng? Iya, jadi iya, kurang iya, lebih iya. seperti itu. Iya. Kalau kacam Bang Akbar tadi ya punya kemandaian nok lain. Kalau Bang Red selain berpantun
Kalau kami di budaya ini kami enggak pandai berpantun itulah. Iya, berpantun. Tapi nak juga belajar hal-hal Nak lain. juga awalnya jadi cerita belau tua ni banget nyuruh kami jadi tukang gendang. Oh. Karena dulu kami tergabung di remaja masjid di Patul Koir, pom bensin Jalan Baru. Iya. Nah, jadi berapa kali pertemuan ni ndak pandai-pandai kisah latihan ni, Bu. Jadi rupa jalan nanti bukan jadi tukang gendang rupa. Iya. Jadi tukang pantun. Nah, ya. gitu asal. Tapi kan bukan tukang bangunan ya. Bukan. Jadi apresiasi orang tua ini kan nyuruh ya. Nggak ada menghalangi. Bang, usah nggak gitu gawe kau, Bang. Ya, kalau umak nak kau jadi nak kuliah ini, jadi ini. Ada enggak semacam itu gitu? Alhamdulillah ndak ada gitu. Ya, Jadi pantun benar-benar ini didorong ya. ndak ada sama sekali bertabrakan dengan itu semua. Dan juga kami alhamdulillah bulan ini lah selesai juga S1. Bu. S1? Kami ngambil di UT kan di administrasi negara. Wih, keren. Alhamdulillah. Keren. Itu semangat biak Belitong ya. Iya. Bang Akbar, ada grupnya kan tadi ya. Iya. Itu apa dia nama grup? Lebah Berandun. Ini kan berarti kan berandun-randun. Iya, benar. Kau ngajak ke orang, Iya, Nika benar. nyemangate ya di podcast ya. Tujuan kami adalah mendapat nih. Jangan menganggap bahwa pantun itu kata-kata tadi tidak dapat duit ya. Benar. Apa bahasa tadi? Di berpantun tadi. Gimana mengumpulkan kawan-kawan ini? Jadi ini Bu ya, aku nih jadi di Lebah Berandun aku punya grup ini. Lebah Berandun itu terdiri dari berbagai macam istilahnya jasa lah istilahnya. Oh, oke. Jadi ada berebut lawang, Ada berebut lawang, campak, marawis, ngarak pengantin, berjanji dan lain-lain lagi. Banyak juga. Jadi termasuk kayak Nggak percaya Mika ini Kak Tanti ini ada Bang Belitong biak muda pula. kurang lebih kayak WO lah kami tuh Wedding setidak. organization. Iya, teman enggak full amat, Oh, iya, cuman sudah, tapi harus. mengusahakan lah Iya. istilah. Jadi kami ini berhubung Isak Diman bariknya tuh kami awal mulanya tahun 2017 itu juga kami ada muat grup Diman itu Oke. grup Marawis. Grup Marawi. Grup Marawis sama-sama kami lah. Jadi sama-sama biak-biak man muat grup. Waktu itu grup Marawis. Nah, dimulai itulah kami main-main ngelatihan main di sekolah awalnya. Iya. Dilihat dari surang, kayaknya mantap ini dihibur untuk undangan, dipanggil kami. Jadi surang terus dipanggil kemana-mana kami dipanggil sampai sebulan itu kami penghasilannya dari situ lah. Dipanggil-panggil dari orang-orang kundangan kan. Jadi lumayan. Nah, jadi di situlah aku belajar awal. Kataku seru amat ini kalau digelut dalam dunia istilah bisnis kundangan nih kataku. Itulah awal mula. Sampailah aku yang abang kelas tamat, aku ngelatih adik kelas. Waktu itu aku kelas 12, aku ngelatih adik kelas. Seterusnya, pas aku tamat dari MAN, aku disuruh pula ngelatih. Jadi ngelatih terus, disuruh ngelatih sampai sekarang. Nah, dari situ aku ngajak mereka. Jadi yang memang agak susah tuh memang ngajak sebagai untuk berebut lawang lah, paling susah. Ngapa? Itulah aku nggak tahu ngapa. Mungkin mereka tuh nengok pantun tuh pertama kuno. Ya. Mungkin ada juga yang getar kalau ngadap orang ramai kan. Kalau men Marawis itu kan sifatnya ramai. Iya. Duduk main hadra ramai gitu Nggak ya. kelihatan dia salah salah tepat. Iya. gitu kan. Kalau Kelihatan. tukang pantun itu cukup luar biasa, cukup berdua enggak kan? Jadi cuman orang ngelihat Ketara salah gitu bisa. Ya, jadi luar biasa kami kadang-kadang lagi getarnya. Di situlah agak susah aku narik. Jadi kalau untuk begendang banyak yang berminat, termasuk Marawis juga banyak yang berminat. Nah, cuman di berpantun itulah yang susahnya. Jadi akhirnya di situlah aku narik anak-anak muda untuk bergabung. Anak-anak ini umurnya lebih kecil dari kau. Iya. Ada jak nok lah lebih tua dari kau ajak juga. Ada juga saat Nurut ini. kau lah berarti. Nurut semuanya. Termasuk grup campak itu aku yang muda kan. Aku kan bosnya istilah kan. Bukan bagi kan orang. Ownernya gitu kan. Nah, jadi yang di dalam itu ada yang umur hampir 50. Di grup campak itu. Grup campak itu. Oke. Jadi ada yang Kau umur ngelamar jadi campak. ada yang umur
30 macam-macam lah, Iya, no iya, keluarga iya, saja iya. itu kalau Oke, grup oke, campak. oke. Kalau di Marawis itu yang agak muda-muda. Jadi no paling susah tuh memang grup campak yang karena karena lebih tuh di luar dari diri gitu. nak kata dia lah Ya, gitu kan. tapi alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sudah banyak Iya. nampil ya. Tampil alhamdulillah. Kalau campak paling terakhir ya atau udah berapa tahun lahnya? Campak Bergabung. itu tahun 2022. 22. Wih lah lama juga 4 tahun berarti iya, ya. kurang lebih 4 tahun dari 2022. Kalau Marawis 2017 aku. Iya, iya. Yang lebih sering tampil apa? Campak. Campak kan? Campak. Kalau dulu Marawis karena pengaruh Marawis sekarang nih lah luar biasa karena pengaruh goyang baskom kata orang nih. Astaga. Kalah jadi ya. Jadi banyak orang bertanya tuh manggil Marawis, "Bang, ada ke goyang baskom ujung?" Ada. Mun Marawis dan tak kan biang baskom. Di ya. situ lah ya. Iya, Di iya, situ iya, lah iya. kalahnya kami. Iya, iya, iya. Tapi tetap harus itu dilestarikan terus. Alhamdulillah lah. Jadi sampai juga pernah kan, aku kan kataku berkecimpung di masjid ya. Iya, Dan iya. alhamdulillah saat juga ditunjuk sebagai ketua masjid mungkin di Belitung nih, mungkin ketua masjid termuda Labang Belitung nih. Umur 20. 24. Itu masjid atau remaja masjid? Bukan remaja masjid, ketua DKM. Is, Masya Allah. Ketua DKM ditunjuk. Jadi alhamdulillah lah dapat perubahan untuk untuk di masjid masjidnya itu. luar biasa. Kalau keranjang pemikiran biak muda pun lain kan, Wih, maju apa kan. inovatif gitu. Ya. Apa yang dibuat pada saat itu? Macam-macam Bu untuk pertama saya narik biak muda aku. Ya, untuk masjid gitu Untuk ya. narik biak muda istilahnya muat masjid tuh nyaman dan muat masjid itu sebagai penyelesaian masalah. Oh, oke. Itu yang aku Baru buat. ini aku dengar dari biak muda orang tua aja nganggap masjid Iya. bukan penyelesaian masalah, Iya. menghadirkan masalah. Ya, Gitu jadi ya. aku tuh berusaha di situ kan. Oke. Jadi salah satu aku nak buat program cuman belum di ACC kemarin Ya, sih. ya, ya, ya. Buat program itu muat takjil waktu puasa. Oke. Jadi aku nyari yang di sekitar masjid itu yang ndak mampu. Oke. Yang ndak mampu itu disuruh muat jajak. Bayar pakai duit masjid. Mm-mm. Terus takjil itu disediakan untuk orang-orang yang di tepi jalan yang nak berbuka di masjid. Oh, justru cari yang orang tidak mampu mau Iya, jajak ya. iya. Bukan beli langsung di toko-toko Ndak. gede. Jadi sekitar masjid itu. Jadi mereka tuh dapat kontribusi juga untuk masjid. Di sana itu dapat juga rezeki dari masjid. Itu dia aku Masya yang Allah. Keren. Ini mungkin coba tanya Bang Akbar, biar kata lari gak gitu. Ini calon gitu ya. Hari calon yang Selasa paling ke keren. Tanjung Binga. Yeay. Ke Tanjung Binga mau menggala. Andai kata bertanya perihal biak terus terang aku nelu madu. Cakep. Laga kata orang Belitung. ya. Luar biasa. Ya, artinya apresiasi ini ini baru pertama kali diajak kelakar-kelakar. Iya, baru inilah. Pasti kan podcastnya gitu. Alhamdulillah, terus terang kami sangat bangga sebagai anak muda ya. Di podcast ini kami dapat diangkat. Iya. Dapat dilirik sebagai anak muda ya. Kadang orang tuh nganggap orang tua nih nganggap anak muda nih ndak lagi bisa. kecit kone. Lagi kecil. Udah pandai kone bercakap gitu. Padahal kan. anak muda nih lebih maju pemikiran. Tapi saya memang soal asam garam ndak pernah Belitung. Betul. Tapi Ya. 4 tahun loh Bang, campak. Ya. Yang paling banyak dapat cuan dari yang mana? Aku sih terus terang paling banyak emang campak itu. Campak ya. Artinya orang juga masih menghargai budaya Ya, alhamdulillah. campak itu tadi Alhamdulillah. ya. Cuman memang kita agak kemas sedikit campak tuh supaya diterima di masyarakat. Iya, Jadi agak modern iya. lagi. Agak modern tuh ada lagu-lagu masak gitu. Iya, Oh, benar. oke. Jadi ndak kuno-kuno amat dan ndak terlalu meninggalkan Iya, zaman iya, juga. iya. Jadi dari baju kami memang memperhatikan benar untuk Iya. baju campak tuh benarnya seperti apa itu aku. Oh, oke. Ya, alhamdulillah lah dilirik. Itu belajarnya di mana? Aku di Man kemari. Adalah di Man tuh ada. Adalah. belajar itu juga? Adalah untuk campak tuh ada, cuman ndak terlalu dalam gitu kan. Ya, ya, Lainnya aku keliling. Keliling. Ke tiap aku ke misalnya berebut lawang kepada Kandis, aku tanya gini. Oh, betul. Ada ngelakar-ngelakar atau ada yang pakar Mengakarkan campak. orang-orang tua. Ya, di situ lah. Banyak aku Iya, ngelakar. iya, iya, Jadi di situ aku catat kadang-kadang kan. Oh, dicatat. Iya, kadang-kadang ku rekam, kadang-kadang aku minta nomor HP ya. Udah itu aku lanjut pulang ngelakar gitulah kebanyakan. Oke. Hmm. Oke.
Bang Rey, Iya. ini kan bekawan kan Bang Iya. Akbar tuh, siapa ketemu? Jadi Di mana itu? sebenarnya kalau ketemu kan Bang Akbar ini lah lama. Jadi cuman Bang Akbar ini enggak tahu kami nih pandai berpantun juga jadi. Jadi dulu Bang Akbar baru kami. Jadi pas lah ketemu ini sama-sama kami ini ibaratnya saling bagi ilmu kan Kik Sulai tadi. Dari situlah kami mulai tahu, dari situlah kami mulai terjunlah sikit-sikit ke lapangan. Nah, dan juga kami sebagai pihak muda Bu ya, ibaratnya sangat berharap lah ada generasi selanjutnya untuk karena di Belitung ini ya kebanyakan itu istilahnya lah kaki-kaki tukang pantun ini. Iya, dah percaya orang tengok Mika tuh dah percaya. Jadi Siapa ini? Menyaru kalau kaki-kaki sebenarnya gitu ya. jadi yang ibaratnya bujang dan dayang ini kami orang 3 baru di Belitung nih. Iya. Jadi Ada yang ada tampilin nih. Ada sebenarnya tapi aku ajak teh enggak dapat. berhalangan hadir. Khusus kini ajak Agi. Siap. Iya, salah. Dan juga sempat kemari kami promosikan pantun berebut lawang ini lewat ajang pemilihan Bujang Dayang Belitung 2024. Nah, jadi alhamdulillah dengan adanya pandai sikit pantun tadi kami peringkat 2 kabupaten. Wakil Bujang Belitung 2024. Oh, jadi Bujang Belitung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Cocok gitu ya. tujuan utamanya betul. kami nak ngangkat pantun tadi. Karena nanya kawan payah nangkap kata. Jadi payah nangkap kata pantun nih. Sebenarnya kalau misalnya kita emang tekune insyaallah. Insyaallah Bu. Karena kan harus ada didorong rasa kemauan. Dan juga rasa ibaratnya ngasin lah. Kaki-kaki ndak mungkin ibarat ndak pensiun kelak. Maksudnya dalam artian belau ndak kan ibaratnya sekuat dulu terjun ke lapangan untuk ke acara-acara kan. Dan juga faktor utamanya ini sebenarnya grogi Bu. Jadi ada yang pandai tapi mentalnya agak ngedon, ada yang mentalnya agak tinggi tapi dari segi ilmu pantunnya dia agak secara bertahap belajar. Nah, jadi pandai pantun saja ibaratnya lu mendukung. Jadi kita harus belajar mental juga Ibu. Jadi karena yang kita hadapi ini di acara-acara itu bukan si kodok orang, banyak orang. Dan juga kami biarpun lah bertahun-tahun jadi tukang pantun, seringkali juga ada rasa getar Bang ya. Contoh kemarin kami Siapa itu? Mana pas bergetar tuh ada Jadi- bini-bini laga itu atau gimana? jadi biasanya yang buat kami grogi atau ya nervous gitu Bu ya. Biasanya mau pejabat Bu. Terakhir kemari kami alhamdulillah dipercaya ngadang Pak Menteri Pak Yusril Iza. Oh, yang di Gor teh. Di Gor kemari. Oh, itu Mika. Kami ngadang. Ngadang. jadi belau dak berjalan nih, Mika adang dulu. Jadi kami gitu. adang. Jadi getar. getar. Karena kan Ube dibalas dari belau kan orang Belitung belau kan. Dan juga ngapa jadi getar ini karena ini kan acara resmi. Jadi semua peribahasa kita itu ibaratnya harus sesuai lah sopan santun tadi Ibu. Karena kan banyak orang luar Belitung juga. Mungkin kalau misalnya emang kita bercakap ya kurang enak, tak pantas orang luar gimana gitu kan. Jadi kurang lebih seperti itu Bu. Jadi pada saat seperti itu dengan pejabat gitu ya, kita harus hati-hati. Benar. Tapi sebenarnya di skenario kan enggak misalnya kalau kita macam ini. Oh, enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak, spontanitas saja. Betul. Cuman susunan kadang sih. Oke, susunan itu gimana, Jadi Mas? maksudnya biar terarah, cuman kalau urusan pantun itu masing-masing. Jadi misalnya kita susun pantunnya cuman 4 iko. Karena mengingat waktu kadang biasanya cukup nanya kegiatan apa. Kau tanya kini ngapa diundang ke sini? Agak gitu-gitu susunannya. Yang secara umum. Iya. Terus ketika Mika merasa bahwa ini kacamu orangnya senang gitu atau suka dengan pantun Mika, ada reaksi? Ada tak misal lu tak rajin aku misal ada tak seperti itu gitu? Selama ini saya lumayan. Ada ya pasti senang aja ya gitu ya. Alhamdulillah lah kalau Dan- pantun luar biasa. Iya. Berarti kan sebetulnya itu bisa membuat Mika semangat, tak grogi aja. Artinya pengalaman kau tadi hanya terakhir itu dengan ketika menghadapi pejabat kau nervous gitu Benar. karena khawatir beliau sudah nasional. Berarti pernah di syuting TV nasional?
Belum. Oke, Belum pernah. ya minta tolong ya ini nanti RCTI atau siapapun Trans TV, kita ada Putra Belitung Alhamdulillah. yang sangat jago. Mungkin banyak yang dari luar Belitung ya, yang perantau di luar Belitung. Kita punya ternyata talent muda yang kita ada yang nanya. Wow, fansnya Bang Ray. Kalau mau kesini boleh, kita tersedia kopi gratis dan jajak gratis ya. Kalau mau lihat online, insya Allah ini tayang terus dan akan jadi premium. Ya. Amin. Lebah Berandun itu, tadi Lebah Berandun Ya, Lebah namanya Berandun ya. ya. Bagaimana bisa menemukan itu jadi apa nama Grup. nama komunitas? Jadi awal mula saya rajin nengok pantunnya Lebah Bergantung. Oh, pantun itu Lebah awal. Bergantung. Jadi aku gali, aku buat juga sendiri. Kataku, terlihatlah waktu itu orang di rumah orang kundangan itu ada banyak bunga, Bu. Jadi terpikir aku ngambil nama lebah di sini. Iya. Lebah ini kan pekerja keras, hewan pekerja keras. Betul. Nah, jadi kataku ambillah nama lebah. Nah, jadi berandun ini aku nih banyak gitu. Nok kan ku ajak. Iya. Jadi berandun-randun dalam grup aku nih. Jadi bukan gak sih kok cabang, tapi berbagai macam cabang bisa aku cover gitu. Wih. Itulah jadi seorang yang bisa seorang pekerja keras yang bisa mengajak orang lain. Itulah lebah Seorang berandun. pekerja keras yang bisa mengajak orang lain. Ya, Keren. itulah dia. Itu harus bersama di 3 hari 3 malam dapat nama. Enggak sih. Enggak ya? Alhamdulillah. Langsung terpikir dan langsung beritahu ke kawan-kawan, setuju gitu mereka. Insya Allah. Ada yang diajak diskusi soal apa kegiatan ini? Maksudnya untuk beri nama itu. Iya, semua kegiatan. Ada saya anak-anak murid aku. Jadi untuk anak-anak murid aku termasuk tapi saya untuk yang lainnya karena aku yang ngepalainya istilahnya, mungkin sendirilah. Apa-apa saja. Cuman aku banyak kerjasama lah gitu. Cuman ada anak murid yang mungkin di bagian IT-nya, di bagian promosinya, termasuk adik juga, gitu kan? Adik. Sudah ada yang bagian promosi, Ada, bagian IT. ada bisa. Ya, ini lebah berandun ini dia sudah benar-benar WO. Ya. Yang misalnya kalau nak campak sekian. Iya. Kalau nak marawi Iya, sekian. ada. Ini ada bagian keuangan dong. Ada. Siapa ini? Bagian Itu keuangan. lagi belotu lagi. Betul lagi, Jadi ya. kerjasama itu semua. Oh, belotu pasti begitu ya, Ya, tadi yang kata tadi yang benar. penting ada cuan gitu ya, Benar kegiatan sekali. Kak. Ya. Alhamdulillah ini benar-benar didukung ya. Siap. Nah, dari semua ini ya tadi berarti kan Belotu sudah jadi gurunya juga Iya. ya, guru Iya. Mika memanajemen. Benar. Betul ya? Benar. Guru Mika untuk melihat peluang ABCD tadi apa aja. Ya, ini dapat restu dari keluarga ya datang ke sini. Oh lah, pasti mensupport lah. Nonton ya ini, nonton. Mudah-mudahan. Iya, harus beritahu. Ya, Kami ya. akan tampil di sini, Ya. di sini gitu ya. Ya, Vira namanya. Oh iya, enggak kenal Bang Akbar ya. Seperti itu. Nah, tadi kalau kata Bang Ray tadi nervous, pernah enggak melakukan kesalahan dalam berpantun tuh salah apa gitu? Kerap lah itu. Oh, kerap. Terbalik. Terbalik. Ya. Siapa cara mensiasati ya? Pokok jangan ketahuan lah. Pokok bahwa itu tuh salah. Jangan ketahuan. Jangan berhenti. Jangan berhenti. jangan berhenti. Jangan Oke. dinarik gitu maksudku. Dinarik. Jadi kalau gitu salah tuh kan biasa kan, salah aku tadi diam gitu kan. Ini saya biarkan saja lah. Biasalah itu sih kalau dalam hal itu. Oh, kadang-kadang mulai berhenti belum tahu. Ketahuan iya, salah salah. berarti. Jadi Ini tetap udah lanjut. cakap-cakap, agak senyum-senyum. Biasanya nggak untuk ngakal itu kami dengan ketawa. Bagas-bagas. gitu. Itulah tipsnya. Oh, Jadi gitu. ketawa bagas-bagas. Kawan Jadi no nimpal ya ketawa. jadi ketawa bagas-bagas sebenarnya salah, tapi ada orang nyambung. Salah nih pantun dia kayak gitu. Tapi kami ketawa bagas-bagas untuk nutup kayak suara orang kayak gitu. Jadi tipsnya kalau tukang pantun itu mana gede suara bagas. Oh, gitu, enggak perlu mic lah ya. Iya, Oh, benar itu. itulah. Nak gede tekak. Nak gede tekak. Ini sebagai guru-guru kotek ketika nengok Mika gitulah dalam ya alhamdulillah gitu ya. Ya, Ada enggak misalnya wejangan apa lagi dari mereka? Yang pasti saya katanya jangan
terlalu ngelangkai guru, enggak itu Nah, sih. iya. Yang pastinya Dalam kan. artian? Tapi saya ingat-ingatkan guru, ya pastilah kami tidak akan ngelupa jasa guru lah istilahkan. Yang pastinya itu. Kemudian apa namanya? Pokoknya kalau ada rezeki itu jangan lupa kan guru. Nah, Itulah dia. itu tadi pertanyaannya ke arah situ gitu ya. Benar. Itulah. benar. Tapi saling anu lah Alhamdulillah istilah. ya. Iya. Apa ya namanya tips kesalahan sudah bisa di cover seperti itu ya. Namanya organisasi juga diskusi, manajemen juga diketahui oleh orang tua. Nah, ada banyak biak-biak muda ini kadang-kadang nak mulai sesuatu itu lagi ragu-ragu. Mika ada jak semacam apa namanya tetap kegiatan untuk mengajak gitu. Mengajak misalnya maaf ini kan organisasi ya, ya diberitahu kalau ini dapat duit. Itulah. Nah, itu gimana? Jadi yang pertama kalau aku nyebut kalau untuk anak murid kan aku banyak kan nih. Oke. No pasti Mika begawe, pertama Mika dapat duit, kedua Mika dapat nama kataku. Cuman kebanyakan orang beda-beda pemikiran. Kataku, aku biarlah bang, enggak usah banyak dapat duit gede, yang penting ada gitu. Aku kan maksudnya berebut lawangnya lebih gede duitnya karena kita sendiri gitu kan. Iya. Lebih mahal istilah dibayar karena luar biasa kan banyak yang dikorban kan. Tapi di sisi lain anak muda nih lebih baik itulah kebanyakan mereka malu. Jadi agak susah Bu nariknya sebenarnya. Nah, itu tadi kan pasti tipsnya gimana supaya Mika nih enggak pemalu jadi gitu kan ke sana ya dia. Gimana ada sih? tips ya misalnya untuk tampil tadi kata mental kayak gitu. Pertama sih diberi gambaran lah dulu. Oke. Pertama diajak kayak lumba biasa kan. Lumba. Udah itu di kami saya nyupport ya. Kalau aku saya ada alhamdulillah ini ada beberapa orang yang laku tuju anak muda untuk masuk ke dunia berebut lawang nih. Dan alhamdulillah dia ngedatang aku gitu kan. Aku nak belajar berpantun. Baru ini aku dengar gitu kan. Kita duduk ngopi kataku sama-sama. Pokoknya jobnya dari aku kita berlawan berdua, aku atur skenario supaya kau berhasil untuk pertama. Maksudnya lumba tadi. Bukan lumba ini Bu, untuk berebut lawang ini. Untuk berebut lawang hari misalnya hari Minggu gitu ya. Termasuk untuk lumba juga anak-anak murid aku. Ikutlah, aku support kan. Aku support Mika ikut, aku siapkan pantunnya, aku siapkan gaya-gayanya, menang kalah urusan Dodi. Jadi mereka alhamdulillah ikut. Iya, tapi aku diajari dulu. Diajari dulu, tips-tips untuk spontan tuh nanti diajari. Ya. Biar di PD dulu. PD dulu Pak, awalnya luar biasa karena nyari kepedean itulah. Karena tukang pantun memang pertama enggak tahu malu Bu kok. Iya. Benar itu. Nak ubah-ubah lah Bu kok. Berpenampilan tuh walaupun tetap adat tapi nak lucu lah Bu. Keren gitu ya. Iya. Ganteng. Itulah dia. Nah, kayak tadi apa namanya? Bukan keseharian. Misal nih suasananya seperti ini. Mika bisa membuat pantun dari sekeliling Mika gitu. Bisa membaca situasi membaca nama. situasi ya. Oke. Jadi gimana misalnya? Ya, naik kereta ke Batu Hitam. Oke. Waktu itu pukul 8. Hari ini kira-kira udah malam. Kalau udah kemakan. Gitu. Oh, ini sengaja makan-makan. Kan tadi kan membaca situasi. Gimana? Silakan. Makan jaja, minum. Jadi nengok situasi gitu. Oh iya, beri kode kan Kak Tanti. Gitu. Alhamdulillah. Sekarang kalau spontanitas tadi gitu ya. Kadang-kadang ya mungkin kami bukan orang yang juga bisa cepet. Harus berpikir dulu. Ada enggak jeda Mika tuh ketika memang pada saat tampil itu kelihatan berpikir dulu atau ceplos saja gitu? Kalau ceplos itu memang biasanya lah tahu urutan Bu. Jadi macam aku udah kan ini kan bercakap ini, udah ini bercakap ini. Itu misalnya udah perkenalan nih dia kan nyebut nanya orang rumah biasa. Oke. Di situ lah disusun. Tapi kalau dia nanya di luar topik, ini saya pengalaman aku ya, enggak tahu si Renaldi ini. Tapi menurut pengalaman aku kalau dia lah ditanya luar topik, aku ketawa dulu untuk mikir. Itu jadi dibuat acting gitu ya. Gitu ketawa lah macam nanya gitu. Gitu untuk mikir jeda waktu itu.
kira-kira apa nok kan dibalas itu. Kadang kan ndak nyambung balasan kita, orang lebih mak ndak nyambung kata orang kan. Itu. Ya, berarti kan berebut lawang ini kau sebagai orang nganten laki gitu ya? Ya, macam-macam kami sebisa dia lagi. Sebaliknya ya. Oke. Iya, bukan berkawan, lawan arti kau ndak pernah menskenariokan lawan. Ada juga seperti itu. Ada yang diskenariokan. Kalau men istilahnya kami lamesan berdua, kami lah tahu lah apa saja nok kan dihantam dari dia nih. Iya. Nok susah pun nunggu. Nunggu itu paling susah karena misalnya nangkis, misal dia nih mau apa dalam tas dia. Aku yang nunggu. Maka dia kadang-kadang sinetron dia ini takut aku nyerang, aku tak tahu kan mau apa-apa. Jadi biarlah aku nunggu. Jadi dia ngeluar, aku jak pening kadang. Dia ngeluar Indomie lah kini, apalah. Itu sebagai properti. Properti. Kayu lah dibawa, pisang lah dibawa dari dia. Aku harus dapat yang kali itu. Yang di situ yang tukang tunggu itu lah banyak pening kepala. Kini dulu. Ada galian yang lain. Ya. Artinya tapi ini beri pemahaman Mika terhadap budaya. Berebut lawang itu tujuannya apa? Kalau berebut lawang itu kalau lah saat ini saya tujuannya untuk hiburan. Hiburan, oke. Kalau yang sesungguhnya? Kalau filosofi itu ada 3 pintu itu memaknai tentang nikah. Pernah yang aku tanya tuh. Yang pertama tuh nikah batin, nikah lahir, dan nikah Quran kata aku dengar. Cuman aku ndak menggali lagi kemari, lu mudah ngelakar kan orang itu. Di antara 3 itu. Cuman pintu pertama tuh salah satu lain filosofinya kan diadang dari tukang tanah. Betul. Tukang tanah. Artinya kita si pengantin ini siap menafkahi. Oke, siap menafkahi. Konteks tukang tanah tadi ya. Makan istilah. Kalau penjaga pintu tengah itu ditunggu penghulu gawai. Penghulu gawai itu siap mengayomi, memberikan perlindungan. Dan pintu ketiga itu pintu mainang, siap memberikan pelayanan untuk wanitanya, maksudnya kecantikan nok bini, untuk nyaman dipandang anak bini itu semua dari laki, istilahnya gitu. Setahu aku, ya berarti dalam ketiga itu Mika kan 1 selesai, 2 Mika jua, gitu kan? 3 Mika jua. Ada tidak pemahaman itu masuk ke dalam kata-kata pantunnya tadi? Ada kadang-kadang kayak masuk. Ada kadang-kadang masuk. Harus atau tidak gitu dalam kaidah-kaidah. Nggak juga saya karena sekarang yang kurang tunggu tuh pokoknya lucu. Jadi pokoknya lucu dan yang pasti menghibur. Itu aja. Karena kami dapat info juga berebut lawang itu tidak mesti pantun kan? Karena yang tadi yang ditunggu orang adalah lucu. Lucu bagi orang yang datang. Apa aja nyebutnya? Bukan pantun, pihak laki pihak bini tahu apa nyebutnya? Orang sebelah laki maksudnya. Orang rumah itu bisa aja berkelakar saja sebenarnya dalam berkelakar bukan pantun kan. Artinya tadi ketika sudah tercapai kemufakatan berarti kan dibuka lawang. Berarti itu tujuan Mika dalam berpantun-pantun. Artinya nyerah lah lawan ya. Oh ilah, aku buka lah dan kau gitu. Begitu. Apa sudah dua pantun, 2 ini lah selesai atau gimana? Iya. Kadang saya tergantung permainan kami. Gimana kadang ngeningok waktu, Bu. Oke. Jadi diatur semua tuh tetap dari waktu. Kalau seumpamanya lama, waktu ini panjang nih. Dia nyerang nih. Aku nunggu. Waktunya panjang, bahan dia habis. Waktu tuh gimana waktu? Waktu itu biasanya diberi batas itu waktu lah siang. Silakan setelah berpantun tuh kan berebut lawang agak banyak acara lain dari orang rumah. Dari kan? orang rumah. Biasalah ditegur dari penghulu gawai suruh berhenti. Ada juga. Ada seperti itu. Lah siang kadang kan. Tapi waktu tuh misal dia pagi. Panas gitu orang berdiri hujan, gitu ya. Hujan. Itu ya. Tapi waktu tuh misalnya kami tuh lah mulai jam 9 lewat tuh kan lagi panjang waktu sampai ke zuhur lah ngentak tuh kok selesai acara tuh zuhur kan orang nak resepsi pula kan. Iya. Jadi agak panjang bahannya misal Renaldi nih
nyerang, aku nunggu, dilapis bahannya. Itu aku pantak pula dengan bahan-bahan lain dari si penunggu biar dia dapat nyerang pula istilah. Padahal enggak terskenario benar Nggak, ya. nggak ada. Iya. Kini no apa-apa ku tanya misalnya. No apa-apa Misalnya juga. Mika nih, jadi misalnya berbaju putih, mawak keranjang. Waktu itu dari Bebute, Mika nih dari negeri seberang, menkuang tahu siapa nama RT-nya. Kan pening dia. Pening emang itu Kan orang ketawa. Benar. Dia kan desa menanya nama RT, misalnya kan itu. Tentang itu kan. Ya. Dan dia juga orang bayaran gitu Iya. istilah. Di situ di sisi lain dia harus bisa ngejawab itu. Misalnya. Sedemikian lucu juga. Iya. Kau jawab coba tadi tanya Pak RT. Siapa jawaban kau? Hari Sabtu naik perahu, Oke. dia pergi di jam 8. Mau nak tahu ku beritahu nama Pak RT Pulan bin Pulan. Iya itu jawaban dia. Cukup gitu ya. Enggak mesti jelas. Iya. Nah, itu memang bahasa ya nih guys. Waduh. Ini orang Belitung toh yang penting jago bekelit gitu. Iya. Ya, ngerapi bukan bekelit tadi. Iya. Nah, ini nyebut ini pikir dia teh kan ngejawab sesuai dengan keinginan dia ya. Iya. Sesuai keinginan dia. Benar. Benar dia jago tahu rumah Pak RT, nama Iya. Pak RT. Padahal enggak juga pula ya bekelit gitu kan. Kalau aku lain pula Jawa. Jadi pukul 1 dari Belantu pergi ke sana ngajaklah Huma. Kalau perihal itu aku tidak tahu, aku tidak bisa bertanya. Bertanya jawabnya gitu cara kan. Jadi kadang-kadang apa yang disampaikan dia kita mikir pula nih. Wah, ini kasusnya bertanya. Oh, berarti kok ini memang enggak bertanya gitu gini ya. Gitu. Jadi apa namanya istilahnya nyambung lah gitu ya. Iya. Iya itulah berbalas pantun namanya seperti itu. Itulah dia. Keren. Mun campak gimana campak tuh? Kalau campak itu dia kan pakai nada nih. Ya. Tidak semua pemantun, tidak semua tukang berebut lawang pandai bercampak, Bu. Tidak semua tukang berebut lawang pandai bercampak. Apa Tapi kesulitannya? karena campak itu pakai irama, pakai nada. Pakai nada di situ lah. Ada tukang pantun dong tidak pandai nyanyi. Banyak nih udah gitu. Jadi tidak pandai istilah berpantun itu pakai nada. Padahal kan hanya pantun yang sulit nada kan. Iya, nada karena gitu dia aja ya. sifatnya kan kalau campak itu kan lade pakai musik. Dia ngemat kata orang Belitung, ngemat deh lagu kan ngemat. musik no susah. Iya. Di situ kebanyakan tukang pantun yang tidak bisa. Iya. Tapi tukang campak biasa banyak yang pandai berebut lawang. Memang apa? Nyanyi Kan biasa kan ada, memang harus cepreng juga. Itu Modelnya gitu ya. Suara asli. Bagian dari lucu lah itu Pak sebenarnya. Karena kalau kita nak bagus bukan bercampak penyanyi kan. Ya, Karaoke, benar. kan, gitu. Itu yang justru ditunggu orang. Iya. Ciri khas. Iya. Itulah dia. Coba. Apa misalnya? No, Rama Campak. No berebut lawang gini dulu itu. Adek sayang dayang ketembap daun serumpun. Ada sebatang batanglah sukun. Mintalah maaf beribu ampun. Kamelah datang numpang berpantun. Itu dia. Keren. Salah satu. Ya. Ya. Kan orang selama ini hanya ngedengar ya, orang nggak tahu bahwa sesusah itu loh gitu. Ya. Itu yang orang dibawa tuh rajin, Iya, benar. asik ya. Tapi ternyata kacamnya nggak mika tertarik gitu Iya. kan. Jadi kalau aku menggali, sempat juga aku kan banyak kemarin kan ada program dari Dinas Pendidikan itu P5, Oke. Iya. Iya, P5. P5 ya dasar aku. Itulah dimasukkan dalam beberapa sekolah itu tentang adat Melayu Belitung. Jadi akulah di situ beberapa sekolah disuruh ngisi jadi narasumber. Oh, keren. Nah, tugas aku nih ngecari itu, Bu. Jadi ngecari sejarah campak. Oh iya. Termasuk juga irama-irama campak. Jadi aku baru tahu campak itu kan gak sikok nada. Nah, itu. Baru aku temui itu, aku tanya dengan orang itu ada 7 aku dapat irama campak. Irama campak. Ya, ada irama campak dan nama-namanya ada namanya Bulu Perindu, ada Cerai Kasih, macam-macam. Cerai kasih. Ada nama gitu kan. Jadi nadanya aku juga alhamdulillah beda-beda, Bu. Banyak macam. Aku juga pening ngedengar Ini ya. kan selama ini cuma yang tadi aku nyanyi. Itu campak modern istilah. Oh, itu campak modern justru. Kata orang menyapak modern karena lah dibawa pakai keyboard. Jadi sebenarnya itu nada campak juga.
Jadi menok aku gali itu campak darat gitu. Oke. Jadi nadanya bermodel-model. Itu saya Ada misal salah satu yang bisa kok sampai bisa pakai Misalnya, nada. Pakai pantun tadi ya Iya, seumpamanya. Adek sayang, ada yang ketembap daun serumpun. Ada sebatang deulai angin. Mintalah maaf beribu ampun sayang. Kami lah datang numpang bermain. Itu salah satu. memang jarang terdengar. Campak darat itu. Ya? Iya, karena Oh, iya, orang iya. jarang mendengar. Hanya orang Macam jarang syair dengar. itu, misalnya. Iya. Misalnya ada pula nadanya apa? Lupa aku teh nama aja. Aduh dek sayang pergi memancing ke Pulau Seliuk. Aduh dek sayang pergi memancing ke Pulau Seliuk. Ke Pulau Seliuk. Aduhai sayang naik perahu. Aduh dek sayang atilah susah ndak dapat hidup. Bantal jak guling ku sangke kau. Gitu. Jadi ngerayu-ngerayu itu salah satu. Oh iya. Iya kan sebenarnya hiburan-hiburan orang dulu Iya. itu hanya di situ batasannya. Iya, Ya, mereka tidak benar. punya alat musik. Benar sekali. Ya, mereka tidak punya radio kali, mereka benar. tidak punya HP. Ya. Tapi itu sekarang masih cukup lestari ya di Alhamdulillah. Campak ya. Dan didukung oleh pemerintah dan dibayar ya itu tadi. Apa? Sebagai narasumber. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Jadi disuruh Banget ngelatih. benar tak tahu kepunjian orang ya. Enggak apa. Biar untuk semangat biar Ya. muda. Betul. Jadi itulah. Jadi mawa ikan ke kampung Cepun, berangkat siang mawa jual ambong. Itulah nyaman menjadi tukang pantun, dapat jual makan tanggung. Kami saya cuma dapat makan tanggung saja dan duit denda gitu ya. Itulah dia. Alhamdulillah. Motivasi itu pantun motivasi. Iya, akhirnya kami Mika beri panggong. Iya, alhamdulillah. Iya. Iya. Nah, ini tipsnya nih tadi Abang agak tegel juga sedikit dengan suara. Mm-mm. Apa tips? Karena tadi kan Mika udah menjadi seorang entertain. Iya, benar. Ya, gimana memelihara suara ini adalah modal gitu. Oh, Benar. iya. Karena di sini kan susah, ada irama mana Iya, ada keyboard ada saya nyaman. ada musik. Kalau aku sih kelanjuran macam kemari dari pagi, siang sampai malam, Nah, itu. sampai jam 2:30 baru balik ke rumah. Ngeruce. Ya ngeruce sampai orang kampung jak nyebut, tidak peni kepak man saudara kau. Iya. Betul kak tekak. Oh. Kunci ada diajar guru. Oke. Pokoknya tiup di air baca salawat. Oh. Itu aja kata. Jadi tiup air bacakan salawat, minum. Insyaallah lah. Minum. Insyaallah lah Berserah diri bersih. kepada Allah. Berserah diri intinya gitu. Baca salawat Dan minta air lah. putih sebenarnya. Air putih. Iya. Itu aja saya kata guru aku gitu Tapi kan. menghindar juga dari minuman-minuman yang Ya lain. pasti. Kan? Betul. Dan kita tetap acuannya ke ajaran agama ya. Ya, pokoknya itulah sesuai dengan perintah Rasulullah silakan. betul. Semua tuh kita nih kan nak nyari rezeki. Tidak ada penghalang, tidak ada rintang, minta kalah anukan di atas. Itu aja intinya sih. Tidak ada lebih, tidak ada kurang lah. Nih guru-guru Mika nih ada ke nonton ya. Bang, tolong sebut namaku gitu ya. Mendapat tolong sehingga beri rezeki juga. Amin. Bang Rey, Ya. Bang Rey ini dukungan orang tua tadi gitu ya. Belum tertarik merambah ke yang lain baru pantun-pantun berebut lawang belum? Iya. Baru ya? Iya. Baru ya berarti ya. Merebut lawang. Jadi dari sejak berkarir menjadi seorang bujang Belitung gitu tadi gitu ya. Ada wawasan apa yang nak Bang Ray buat lagi? Mungkin juga dulu awal-awal masuk ke pantun ini Bu, juga kami ngikut campak Ki Sulai. Oh iya. Tapi bedanya dengan Bang Akbar, kalau Bang Akbar ibaratnya artis, penyanyi. Kalau kami main kecrek-kecrek, pemain tamborin. Pemain tamborin itulah. Jadi jujur juga kami sampai sekarang agak susah ngempelajari campak itu biarpun pandai bu pantun. Karena dia tadi makai nada tuh Bang Akbar ya. Iya, susah. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu. Iya. Iya. Kalau tertarik ke pantun itu ya karena
dari kecil itu dari SD itu mulai seru bercakap kayak gini. Iya. Ah, seru ya, gitu. dan juga alhamdulillah pas SMK itu lulus sekolah itu Pak, yang muat tambah rajinnya itu kini setiap kita singgah ke toko pantun dulu disuruh orang, dapatlah kawan. Oh. Jadi biar ndak mesti kita pantun berulang tiap hari Minggu gitu, Bu. Jadi kita ke pasar, pantun dulu kata orang, Karena dapat bila pula tahu kawan. ya? Nah, betul artis itu, Bu. pantun gitu orang, kan? Jadi Oh, iya, itulah iya, nak iya, buat iya, kita iya. tambah rajin. Berarti lah Sebelitong ini lah tahu nih. Kurang lebih ya. Alhamdulillah. Nggak tahu Ini Sebelitong. yang nonton, Alhamdulillah. yang nonton kayaknya se-Indonesia. Amin, Mau amin. diundang bisa? Udah pernah kemana? Kalau Ke Riau pernah? aku lah pernah sampai ke Jakarta. Jakarta, ke Riau, ke tanah Melayu yang Belum pantun. pernah itu. Ada yang mau ngundang dari Malaysia? Ini silakan. Soalnya pemirsa kita udah sampai ke mana? Ke Arab. Yang live tapi ya Malaysia ada. Alhamdulillah. Karena Melayu Belitung ini sedang diperdebatkan. Sebenarnya dari mana gitu ya? Iya benar. Iya. benar. Dari Pontianak kah? Iya. Dari Dayak-Lingga kah? Tapi yang paling penting kalau Mika tahu filosofinya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mika merasa aja sebagai orang Melayu tadi. Iya, malah Iya. kami saya pas waktu aku diundang ke Jakarta waktu Oke. itu. Jadi serasanya kalau orang Melayu ini memang dihormati benar. Oh gitu. Apalagi seorang tukang pantun. Oh, oke. Entah ke mungkin aku nih talent ke artis tuh maksudnya. Oh iya, ada orang langsung bang, nyala-nyala gitu ya. bintang tamu. Bintang tamu pas diri pakai baju adat. Jadi disalam wah kata senyum-senyum bahkan diajak foto gitu kan. Itu jangan luar biasa rasanya kan. Jadi yang pertama kali ditanya tuh, siapa bang pandai berpantun? Gimana bang ke bahasa Indonesia ya? Gimana sih bisa pandai berpantun gitu? Susah ini kan. Karena di sana kan ada juga berpantun. Kalau iya. Sekarang sepengetahuan kok di Jakarta sendiri Betawi juga ada pantun. ada palang pintu itu kan. Oh, palang pintu. Palang pintu nama. Berebut lawang kan? Sama dengan Belitung, cuman palang pintu itu pakai pantun dan juga dipakai silat. Oh, oke. Setahu aku lihat, aku Iya. pernah lihat di Facebook, di YouTube itu ya. Iya. Itulah dia. Dari situ juga aku terinspirasi dengan pantun-pantun mereka. Jadi pantun mereka tuh lebih rapi, lebih mantap maksud aku sih juga. Harus belajar berarti. Ya, kalau pantun Belitung nih Bu, terus terang ya. Kami kan pernah lomba nih. Nah, lomba seluruh pemantun seluruh Belitung nih diadu nih, master termasuk aku, termasuk dia ya. Jadi waktu kami berpantun itu banyak saya kawan-kawan nih pakai bahasa Belitung. Jadi kan berjenjang itu. Jadi lo dari kabupaten ke provinsi waktu itu. Nah, kebanyakannya termasuk senior itu pakai pantun bahasa Belitung. Jadi bahasa Belitung. Jadi pas untuk di bahasa Belitung itu kan kalau dibawa keluar itu banyak orang nggak ngerti. Betul. Jadi itulah dikemas. Jadi karena aku tak lama memahami situasi ini, aku kemas lah dari pantun Belitung ke bahasa Indonesia gitu. Tapi ndak terlalu kuno-kuno amat, misalnya Batang Jemang misalkan. Ada lah mungkin orang tahu pas dibuka di Facebook Batang Jemang. Iya, Batang Jemang tuh apa sih? Kalau kebanyakan kawan pemantun tuh banyak nyebut nama daerah, orang kan banyak tak tahu. Dari Membalong ke Cerucok tuh apa? Orang kan tak tahu kan. Itu nama tempat atau nama benda Iya. gitu ya. Dan itulah aku kemas dan alhamdulillah kemarin dapat juara 1 di kabupaten. Di provinsi aku kemas pula. Kalau di sini ada orang Belitung kan lawan aku. Orang-orang Bangka. Nah, jadi beradulah dengan orang Bangka, aku kemas dengan bahasa Indonesia. Misalnya kulihat awan kulihat langit amat membiru misalkan seperti itu ya. Cuman agak susah seperti pantun seperti itu. Jadi aku susun seperti itu dan alhamdulillah dapat juara 2 di provinsi. Keren. Itu harus macam situasi juga gitu. Tuh misal berada di mana tuh. Kalau pantun Belitung susah kalau dibawa keluar, itulah dia. Kan orang enggak ngerti dengan bahasa Belitung. Kiapa apa kiapa tuh? Kata orang apa kiapa? Apa kiapa itu? Kiapa lah gitu. Itu lucu. Susah menurut bahasa Belitung. Luar. Sekarang bagi biak muda gitu ya, karena tadi kan Mika mempelajari ya, kami kemarin itu beberapa podcast itu tolong bercakap bahasa Belitung gitu ya. Nah ini kan kita murni pakai bahasa Belitung benar ini. Indonesia gitu ya. Sementara memperkenalkan Belitung sendiri kadang-kadang
Mika lah nyebut gini, dari sisi pantunnya orang masih nggak ngerti bahasa Iya, Blitar. benar. Gitu ya. Berarti perlu adanya kita juga menceritakan bahwa Curucuk itu adalah sebuah sungai atau Curucuk itu adalah sebuah daerah. Iya, benar. Dan Bilutong, Apa misalnya. butuh narasi Agi setelah Mika misal berpantun atau apapun? Eh, Pernah ditanya orang kayak gitu. Nggak perlu, saya maka sebagai pemantun tuh harus pandai ngemas. Oke. Ngemas bahasa itu kan. Jadi kami pun macam Renaldi tadi kan lah saat diundang ngadang Pak Menteri kan, termasuk aku juga kan ngadang orang-orang luar kan waktu itu. No, paling susah itu kemari aku di G20. Oh. Acara G20 itu lebih parah. Iya, artinya bule-bule Boleh. ya. Tak pandai bahasa Indonesia. Gimana kataku? Apakah akan harus bahasa Inggris ini kataku? Nah, gimana tuh ntar? Pantun dalam bahasa Inggris. Jadi enggak perlu kata. Oke. Karena- Bicaralah bahasa Mika katanya. Oke. Pandai diterjemah. Oh, seperti itu gitu kan. Oh, iya. Betul. Tapi kan dia bengong di awal. No apa? Iya, No dicek bengong. ini ya, begitulah diterjemai. Oh, gitu. Gitu. Iya. Nah, kalau di luar gitu pokoknya bukan kalau Malaysia masih Melayu lah ya. Ya, benar. Mika bukan memahami. Pernah nggak terpikir untuk di translate gitu, belajar untuk memahami bahwa di luar di dunia barat itu ada semacam pantun atau enggak gitu. Itu saya belum pernah. Belum pernah ya. Mana tahu diajak nih. Oh, mana tahu salah. Nah, gitu ya. Termasuk becampak tadi Iya, ya. iya. Sebetulnya diajak gini ke mana Bang? Maunya kita USA. Oh iya, dia ke Maroko, Gambus kemarin. Oh kan iya, ngapain benar. juga. Bang Ridli pernah di sini kemarin juga cerita tentang keluar seperti itu. Nah, orang tuh pasti pertanyaannya mungkin ada nggak yang bertanya tips semua cepat itu. Dia kan langsung cepat, spontan gitu ya. Gimana kita ngana utaknya gitu? Betul-betul mempelajari gitu atau bercakap di depan kaca gitu? Oh, kalau enggak tahu pernah tadi gimana? Gimana Bang Ray? Gimana Bang Ray? Kalau misalnya kita baru, Ibu, kalau misalnya kita baru ujungnya saja. Jadi maksudnya misalnya waktu itu hari Sabtu misalnya, adik rasa kami nak tahu. Tapi kalau misalnya semakin dikembangkan, tengahnya harus berisi juga sampiran. Jadi hari Selasa naik perahu, adik rasa kami nak tahu. Jadi Selasa kirasa, perahu nak tahu. Jadi mungkin secara umum kita tahu ujung enggak AB kan. Jadi lebih bagus itu tengahnya juga kita berisi lah. Jadi kalau misalnya baru nak memulai itu jangan dilihat dari ininya. Jadi kita pahami apa sih nak kita cakap ya. Misalnya kita nak bercakap ada rasa kami nak tahu Mika datang dari mana. Itu yang harus kita tahu dulu. Jadi isi jadi barulah setelah isinya kita tahu barulah kita buat hari Selasa naik perahu dia pergi dari La Uma. Ada rasa kami nak tahu Mika rombongan datang dari mana. Sekarang Ibu tes. Apa cara kalau saya berpikir ya? Kau muji-muji kedai Pak Hitam. Ayolah makan jadinya. Jadi kalau kedai Pak Hitam Bu ya. Ujungnya muji. Isi tadi muji-muji kedai Pak Hitam. Cari depannya. Jadi kami sekarang di kedai Pak Hitam punya kopi makanan nok nyaman-nyaman. Jadi itu kan ujungnya ya. Jadi kami sekarang di kedai Pak Hitam pergi siang balik malam. Pergi siang balik malam dia pergi ke taman. Kami sekarang di kedai Pak Hitam punya kopi ikan makanan nok nyaman-nyaman. Gitu. Jadi isinya kita pahami dulu, baru kita cari ceritanya. Ceritanya. Dan juga ceritanya ini kalau bisa menyambung gitu, Bu. Jadi kadang-kadang misalnya anggap nih, waktu itu ke Tanjung Pendam. Ke Tanjung Pendam ke Tanjung Tinggi, orang dua kan pertama di ke Tanjung Pendam, makalah ke Tanjung Tinggi pula. Jadi kita buatlah alur cerita sampiran tadi. Nyambung cerita jadi satu cerita gitu. Banyak hari Selasa ke Tanjung Pendam, anak Cina berlari-lari kan tak nyambung. Bentrok jadi gitu. Perjalanan. Ya, harus nyambung lah. Iya, benar. Ya banyak sih ya yang artinya membuat orang anggap Mika sendiri kalau
guru atau siapapun pasti Mika kagum aku kan orang itu. Ada nggak kalau yang di luar di nasional gitu yang semacam idola atau apapun? Iya, kalau aku itulah lebah Iya, bergantung. kalau- Lebah bergantung itu di mana? Ada dari Medan enggak salah aku. Oh, Ada orang 3. Iya iya iya. Ya, Siapa nama? itulah Lagi nyanyi ya? Grup Melayu. Melayu itulah apa tuh inspirator juga itu Inspiratornya. luar Iya. biasa aku rajin. Kayak apa di lebih parah daripada kami istilah. Apanya tuh? Dia muat apa nama dengan lagu itu, dengan lagu-lagu yang mungkin lagu-lagu Melayu dibuat di pantun. Nah, di situ lebih payahnya dibandingkan campak bagi aku. Iya. Jadi lagu Tanjung Katung dibuat pantun. Ya, betul. Apa lagu apa teh lagi ombak di laut aku dengar teh kan. Aku dengar teh rajin. Ya. Itulah salah satu motivasi juga. Betul, 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 Ternyata ada yang lebih hebat dibandingkan di Belitung. Oh iya, Bagi harus aku. begitu ya, Iya. gitu ya. Iya. Namanya juga kita sedang belajar. Ya, karena memang mereka kan Melayunya memang kental benar di sana kan. Jadi disitulah salah satunya aku andaikan ada misalnya orang 3 saja rasanya nak seperti itu juga gitu kan cuman memang tidak gampang istilah nak nyari sehati itu sehati. Jadi nyatukan chemistry sehati itu yang susah. Grup Iya, itu. iya, iya. Itulah yang salah satu. Insya Allah. Nak ketemu itu kira-kira. Oh ya mau banget nah. Iya kan, jadi kayak kita tuh namanya motivasi itu harus digantung dulu mimpinya. Iya, benar. Gitu ya, secapaian yang kita nak raih Iya. seperti itu. Nah, Mika merasa tadi kan kau lah bisa diajak di Pelimang gitu ya. Mika merasa ada yang perlu Mika kayaknya pemerintah harus begini atau kami dibantu apa atau gimana, ada tidak seperti itu? Ya yang pasti saya harapan saya menuntut pemerintah atau anak muda atau yang seperti kami ini lebih diaktifkan lah gitu di cara mengaktifkannya gimana misalnya ajak kami gitu di berbagai event Bu. Tapi saya alhamdulillah kalau aku sudah lah ya. aku lah ngajak-ngajak juga cuman lebih lebih dilirik lagi lah gitu. Jadi bukan kami maru-maru gitu kan. Bukan ajak kami enggak mungkin lah. Jadi lebih seperti salah satunya dibuat podcast gini kan. Dipanggil mungkin diundang gitu kan. Bukan istilahnya bukan hanya untuk sebagai pengisi acara lah kan. Berbagai macam lah istilahnya termasuk untuk motivasi kan. Nah, itulah salah satu saya seperti itulah Bu. Menurut aku, tapi ini alhamdulillah lah diberi ruang diberi panggung. Nah, kalau cerita-cerita Belitung Mika paham ya? Misalkan dari cerita-cerita Belitung itu Mika juga dapat pengetahuan, misalnya dapat inspirasi untuk membuat pantun, misalnya di Belitung ini ada cerita penebok gitu. Atau ada cerita apa? Pernah enggak misalnya Mika kalah Isak ke Padang Kandis? Pernah enggak Mika mencari gitu tentang cerita-cerita Belitung seperti itu? Kalau terkhususnya aku sih rajin Bu. Jadi memang aku kan memang hobi menggali sejarah. Hobi benar. Termasuk salah satu ndak payah aku nggali ini di podcast ini. Gitu ya. Aku di sekarang podcast mau nak nyari sejarah Belitung? Iya. Podcast Kelakar Pak Hitam. Ndak gitu payah ya? aku. Biasanya kan kalau aku itu loda berebut lawang, ada kaki-kaki ngelakar dengan dekat cerita. Di situ aku kelakar biasa. Sampai siang aku kelakar. Ada enggak cerita yang kau dapat yang mungkin lu bisa didengar dari orang lain? Kau nak cerita misalnya di sini. Mual ada. Aku tuh lupa misalnya. tentang kesenian Belitung itu yang namanya begubang. Begubang. Mungkin aku jak baru Begubang kan besar air juga ya. Iya, terus apa teh namanya? Lupa aku. Banyak Bu. Ada yang aku dapat, kelupaan aku. Cuman aku lupa aku nyatat waktu itu memang aku lagi kabut Aku baru tahu ada namanya, itulah begubang itu. Dan aku nak mencari itu. Sikoknya ada yang belum pernah aku dengar tuh. Salah satunya juga rudat. Rudat itu, cerita tentang rudat tuh orang cerita itu kaki itu cerita. Jadi aku penasaran gitu kan. Itu yang lah tenggelam, hilang bagi aku hilang. Dan aku tuh ingin menggali itu dan naik lagi. Iya. Jadi karena bagi aku kan siapa nak kan cari ini menukan aku. Iya. Aku kau harus berburu itu Ya, tadi. Setiap kau diundang campak kemana atau kemana. Di situlah aku. Jadi termasuk ke kisah-kisah tentang Maras Tahun pun gitu aku kelakar bau sebenarnya Maras Tahun beda dengan Selamat Kampung gitu aku dengar ceritanya. Cerita Bu, banyak orang cerita. Jadi Maras Tahun tuh memang untuk panen kan. Kalau Selamat Kampung tuh memang khusus untuk kehidupan katanya seperti itu Aku sih
Makanya nok mana nok benarnya nak aku gali di situ lah. Penasaran nih sih lah. Kalau aku memang hobi gawe kan gitu. Sampai aku datang gini. Iya. Sebelum mereka tuh istilahnya latu gitu ya. Maaf lah umurnya tidak panjang. Betul, Nah, berhubung itulah berhubungnya ada. Anakku Kok kelakar ya? anakku ambil Kelakar ilmu gitu ya. istilah kan. Walaupun gimana, cuman itulah banyak anak muda tidak sanggup seperti itu. Jadi kalau kita kan tidak mungkin nggak sendiri aku. Oh iya, harus berkawan-berkawan Iya. lah ya, minimal mungkin ke Jawa toh. Iya di situ. Gitu ya. Iya itulah. untuk Kalau nyari. Renaldi ini kan ada gawe lain kan nih. Iya. Dan aku pun memang gawe istilahnya Sekaput lah. sekaput alam lah. Sekut alam. Iya. Terus pemahaman Mika terhadap ini kan menjaga tadi ya, apalagi marawis, takutnya punah gitu ya. Berzanzi pun sudah sangat Iya. banyak orang yang tidak Lah, pakai kurang. berzanzi, Iya. ya. Terus kemudian, oke lah berebut lawang mungkin masih, Alhamdulillah. pantun pun masih terpelihara di Iya. setiap event-event. Iya. Nah, gimana Bang? Mika ada latihan setiap hari atau gimana? Kalau aku spesial untuk grup aku, untuk yang anak-anak muda, aku ada tiap malam Sabtu. Malam Sabtu Di rumah. Jadi aku buatkan sekretariat di situ itu kayak sanggar lah Sanggar istilah. ya. Jadi mereka tuh berinspirasi seperti aku tuh di situ lah. tampung ide-ide Ya, mereka jadi juga. aku ajak anak-anak muda misalnya, kau nih, aku beri ini, aku kan istilahnya lah banyak belajar dengan orang. Aku lah banyak. Mika nak ngambil ilmu aku nak mana silahkan. Misal aku nih bukan bagi anak lah, pandai nyerpis misalnya. Nyerpis apa? Nyerpis elektronik gitu kan. Oh, Banyak pandai kepandai. juga. Banyak Bu. Banyak itu. Misalnya Iya, Mika iya, nak ambil silakan. Iya, iya, Termasuk dulu pernah Bu, bukan bagi anak, aku juga pernah belajar mandi jenazah juga. Harus gitu. Juga belajar memandikan dan Iya, ikut iya, mandi jenazah pun bisa. Jadi aku Iya, beri anak muda lah. Karena bagi aku itulah Bu mikir, kalau bukan aku nak ngambil, aku nih kan agak muda, aku pasti dapat ngajak biak muda. Iya, iya. Kalau orang tua belum tentu kan dapat ngajak biak muda. Jadi iya, aku nak kan harus Mika nok sama. jadi aku ngedatang orang tua ngembagikan ke biak muda. Gitu cara. Gitu. Datang orang tua dapat ilmunya kalau yang bagikan. Iya, Ini aku kemas cara. mohon didengar ini ya tenaga-tenaga pendidik kita. Siap. Ini kita punya Bang Akbar, punya Bang Ray ya yang nak gawe-gawe nok kini gitu ya. Karena orang kan nok gini, main HP aja sekarang gitu ya. Itu susah. Sekolah kau jauh-jauh Sabang Belitung nih gitu ya. Ada tidak dapat semacam, kan tadi Ibu bercakap di awal, nanti begitu ini di up akan ada netizen julid gitu. Ada tidak mereka dapat apa ya? Yang mungkin hal-hal yang negatif, ke apa namanya? Ya bully komentar-komentar gitu gimana? Lah biasa ya. Oh lah biasa, oke. Dosa disebut nama, boleh cerita misalnya tentang perjalanan itu. Ada saya Bu, terkhusus saya kalau Renaldi kan di berebut lawang enggak terlalu luas ya. Istilahnya saingannya cuman tukang-tukang pantun dan mereka tidak akan gini-gini. Paling banyak itu di Kame itu kan Bu, di Campak itu kan. Oh iya. Campak itu bukan bagi aku cerita Bu, pernah pengalaman aku nyampak di suatu daerah. Nah, baliknya itu aku hampir muntah luar biasa gitu. Oh, sampai segitu. Iya, Bu. Jadi aku pengalaman pengalaman dalam hidup aku campak di situ. Rupanya ada campak juga gitu ya ceritanya tuh. Jadi aku tiba-tiba muntah, sampai ndak terkeluar muntah tuh, sampai sakit perut luar biasa aku tuh dapat balik. Sampai kuning badan aku. Itu pernah aku dalam mengalami seperti itu, hal-hal mistis lah itu ya. Jadi itulah yang pernah aku alami kalau dalam dunia entertainment nih. Iya, betul. Apalagi kita terkhusus di Belitung, itu mistisnya luar biasa. Cuman alhamdulillah sekarang itu ndak terlalu seperti itu ya. Nah, jadi gimana cara ngatasi itu? Aku sih berserah saja. Berserah lah. Kalau misal ada orang ndak rajin, adalah dalam media sosial. Betul. Tuh ada nare kan? Nare kan misal manggung gini ya. Bebula kan. Gitu. Nyinggung baju lah misalnya. Pokoknya aku prinsip gini. Nabi Muhammad kan, aku berprinsip kepada Nabi ya. Jadi Nabi Muhammad ini kan pedagang. Ya. Jadi kata guru aku nyebut gini, Nabi Muhammad tuh pedagang.
pengusaha arti kalau pedagang. Kalau pengusaha itu semua gajinya Allah yang bayar. Allah yang beri. Jadi kau usah takut kekurangan rezeki itu dan usah takut apapun yang kau dapat. Karena rezeki kau Allah langsung membayar. Kalau kita pegawai negeri mungkin ada bos. Kalau kita di PT ada bos yang menggaji walaupun memang. Ini wirausaha ini. Kalau aku pengusaha, kau usah takut, ndak usah takut disaingnya, semua orang lah ditakar rezeki. Itulah prinsip aku pokok dari guru aku. Iya. Cak ini. Iya, malam ini luar biasa ya. Kita juga dipertemukan tidak dengan skenario. Iya, benar. Bener, tiba-tiba duduk di sebelah tadi. Apa aja lah ya gitu ya. Nah itu berarti siapa yang mempertemukannya? Ya Allah lah, itulah gitu pokoknya. ya. Nih biar muda mungkin ada yang mau nanya, silakan. Abang mau nanya, Bang. Ya aku nih Oke. kenal dulu lah ya. Ya, Aku siap. udah pakai pantun juga tadi. Cara kenal Iya. pakai pantun ya. Nama aku Rizal. Sebenarnya aku rajin nge WB ini sekampung kalau ya. Iya. Oh iya, Di gampang ya. Iya. Cuman aku malu aku udah ke masjid bikin rajin. Sekarang di pantai. Enggak lah pindah Oh, kampung. pindah kampung. Malah kan. Ya aku mendengar dari tadi sebenarnya aku banyak pertanyaan tapi topiknya banyak dari pantun balas apa gitu tadi buat lawang sampai terakhir tausiah agama jadi aku lah lupa nih cuman gini aja lah pertama mungkin aku ngomenin aja nanggapin tentang yang kok bisa di G20 gitu kan Iya. ya sebenarnya karena aku dulu juga lama di luar negeri gitu sebenarnya bahasa itu jadi batas alami manusia kan. Karena setiap orang punya bahasa masing-masing. Siap. Kembali lagi kata kau tadi, kau ngebantun di Belitung orang ketawa, di daerah lain enggak ketawa. Cuma diam. Gitu juga. Jadi misalnya ada delegasi asing G20 kau disuruh ke pantun, ya sebenarnya itu buat kau bingung ya pasti. Karena emang targetnya enggak kena. Ya, Gitu. Cuman mungkin bagi aku saran pendekatannya itu tujuannya dulu nak ngapa gitu. Bisa aja mainin di rima gitu kan. Kan rima sama nada itu kan di seluruh dunia itu kan sama. Ya kalau misalnya kayak di Betawi, misalnya ada orang bule, dia berpantun, mungkin bule ngelihat dia bersilat gitu. Karena itu kan gerak tubuh. Benar. Gerak tubuh tuh orang pasti paham. Siap. Kayak dia seperti ini, seperti itu. Terus misalnya kayak di Papua kan orang ngomongnya berteriak-teriak apa-apa tapi dia ada narinya, ada apanya. Orang tepuk tangan bule-bule itu ngelihat gerak-gerik dia, bukan bahasa yang dikeluarin dia kan. Benar. Cuman aku udah bisa ngerubah budaya Belitung, misalpun berpantun tuh cuman bercakap, tidak ada embel-embel lain, kita tidak bisa ngerubah. Cuman kalau nak beri atensi ke bule-bule itu, ada dimodif dikit, selain berbahasa, mungkin disempilikan apalah aku tidak paham entah tarian ke entah gerak tubuh Mika ke Siap. jadi walaupun dia ada lu nggak ketawa nggak respon ngelihat gerak-gerik seperti itu dia apresiasi nanti Siap. aslinya yuk kita ajak seperti ini loh gitu Paham. jadi lebih interaktif body language lah Pakai body. daripada sekedar bahasa kan itu aja sih saran pertama gitu. Mika lebih lihai lah. Oke. Terus kalau aku mendengar dari Mika berdua kan ini kayak lah struktur gitu ya. Struktur sistematis lah istilahnya itu lah kayak dirunut nih semua. Bagi aku juga nak belajar ini jadi takut gitu bahwa ada spontanitas tadi, terus ada apa. Ini pertanyaan aku pertama adalah ini diajarin dari Ki Sulai. Diajarin dari Ki Sulai, Mika berpikir runut itu sistematis, terstruktur, apa spontanitas. Itu apa karena explore Mika sendiri itu. Kalaupun itu explore Mika sendiri, Mika levelnya lah kayak profesor lah gitu. Dia bisa menstrukturkan ilmu gitu. Terus misalnya kayak tadi ada spontan apa misalnya ditanya orang spontan ketawa dulu baru mikir. Itu kan daripada dituturkan, coba diliteraturkan gitu. Sekarang aku udah tahu itu lada dalam polanya, dalam buku ataupun sekedar cuma latihan-latihan aja. Itu pertama. Mika dapat dari
Ki Sulai, Ya. apa emang ada explore sendiri, apa emang ada bukunya gitu. Ya, ya. Terus yang pagi ya. Yang kedua yang berebut lawang tadi ya, yang berebut lawang aku tertarik gitu. Misalnya tadi yang yang di briefing, kalau di briefing kan kita lah pandai baca kap doa ya. Oh gini aku gini nih. Ya, ya. Ya. Nah, misal tidak di briefing nih gitu. Hmm. Ada ke cerita Mika dulu orang nih, oh aku nih baru gitu ya, adik muda, ada orang tua misalnya, bukan orang tua lah, nolak senior lah gitu ya, nolak senior, kan biasanya nolak senior nih nak ngetes lah gitu, Benar. nah ya nak sok jago lah, jadi Mika tuh diberi susah gitu, aku udah nak briefingan dia, pandai laki nih kuano dia, ada ke gitu, tipikal gitu atau oh mengayome gitu, Iya. oh dia anak muda. Yuk kita beri panggung, yuk kita apa kena regenerasi. Pertanyaan itu enggak dua ikut itulah. Doa ya. Untuk sementara yang lain kepikir lagi guys. Siap. Banyak betul. Jadi yang pertama mengeksplor. Kalau explore itu memang bahan sendiri lah. Jadi strategi masing-masing untuk menghadapi situasi. Misal dalam berebut lawang itu apa namanya kayak bahan-bahan nak dikeluar apa misalnya kira-kira kita tidak tahu kan ngejawab apa, cara itu semualah mungkin terkeluar sendiri lah pengalaman. Jadi kalau untuk belajar spontan itu ya itu pertama, kalau akunya dulu belum dijawab bepantun kan kami ketemu ngelakar, yuk kita ngupi kan. Kita ke rumah kaki misalnya, kita ngupi, oh iyalah. Kini baru datang, Assalamualaikum. Tak akan jawab label belau. Pakai pantun belum ngejawab. Gitu cara untuk belajar. Jadi biasa. Jadi bahasa sehari-hari pun pakai pantun kami. Ketemu ngelakar jadi biasa. Jadi istilahnya lama-lama pengalaman tuh ada. Kalau untuk misal pengalaman lah itu semua untuk muat. Jadi tidak akan dapat istilah cepat. Kalau misal cerita yang untuk ngetes itu, ini pengalaman pertama aku pantun. Jadi aku diakal dulu. Ini Bu sampai nangis aku. Asli aku nangis itu. Aku tidak tahu pengalaman pertama Renaldi ya. Cuman pengalaman pertama kali aku nih ceritanya diberi dari Ki Sulai ini. Job berebut lawang, kau katanya dari Badau ke Pilang. Lawan siapa kataku? Tak tahu lawan siapa kata belau. Aku tanya, lawan Ikam ke? Pakar juga namanya Pak Kurai waktu itu. Lawan Ikam ke? Bukan, aku di Mentigi kata belau. Pak Kurai ini orang Pilang. Lihai jago bantun. Jadi kata belau, lawan siapa? Lawan Ketam Lemah kata orang nyebut. Ketam Lemah tu maksudnya anak baru. Lawan Ketam Lemah kau nih kata. Nah, jadi aku waktu hari hanya dari Badau berangkatlah. Aku yakinlah dengan percaya diri aku. Percaya diri bahwa lawannya lemah. Pak Kurai tek ke Mentigi. Jadi pas aku sampai di Pilang, posisinya Pak Kurai yang nunggu ngakal aku. Nah disitulah mungkin aku nekan produksinya orang 3 dulu sebelum dia ada. Jadi ada kawan aku berdua. Sekarang mereka berdua itu hari pertama juga serta lah kami hari itu tuh. Diturunkan dari Ki Sulai orang 3. Kawan aku itu berdua sepasang belawan. Lah mereka lah nyusun. Aku nih sendiri posisi. Jadi lawan lah di situ Pak Kurai. Aku lah nyusun semua bahan di rumah dengan adik ngelawan waktu itu. Aku ingat lah. Awal sebelum aku turun latihan dengan adik aku. Tahu-tahu di hari H tuh di luar dari konteks aku semua. Sampai aku ndak gig bepantun, sampai orang ngetawai aku, sampai aku nites air mata. Pucat aku asli, aku pucat waktu itu pertama. Tapi aku danak. Kata aku. Tunggulah kelak kataku. Aku prinsip gitu kalau aku danak. Kalau aku ndak don, ndak trauma aku. Tunggulah kelak Ikam menakulah jago. Di situlah motivasi aku. Jadi pas dilawan, pasok lagi pintu Mainang. Pikir aku aman di pintu Mainang. Mainang kan pantun. Belum beri mic kan Mainang, enggak lah. Rupa ternyata Mainang lebih jago pantun dari aku. Oh iya. Ingatlah aku sampai aku tuh terdiam. Lah, sampai aku berpantun. Lah, ini duit. Ndak nak kami. Kau nak berpantun buku? Ya, itulah pengalaman pertama. Diakal aku. Jadi diakal. Tapi disitulah motivasi aku untuk aku maju. Kataku. Ndak uang aku gini. Aku danak. Jadi secara
lama akhirnya sekarang kita seimbang kata beliau pas lawan. Bayangkan. Motivasi. Dengan tokoh-tokoh itu ya. Tuh. Iya. Mental aja Iya. itu. Setelah tapi kawan aku no sepasang tuh akhirnya ndak lanjut dia. Karena dia lah sekali ngelawan orang lain gemetar dia. Kena mental dia. ndak lanjut. Iya. Ya sekali aku alhamdulillah karena dia akal itu mungkin itulah garis. Di situ aku berpikir tunggulah ikam kataku mana aku lah pandai. Lah kerap ngelawan. Dan aku akal-akal dapat lalu. Akhirnya belum pula dak tepu pantun aku buat. Dak tepu pantun ya gitu ya. Akhirnya. Jadi titik seorang pemantun nakal pun di situ biasa. Lah dak dapat ngebalas apa yang ditanya ya. Iya, benar. Di situ lah titik. Tapi memang seru ya artinya ketika kan tadi secara skenario juga ada sampai kan balas Iya. kok bisa itu yang orang berpikir berbalas tadi jadi pantun. aku sebutlah kalau berebut lawang itu sebenarnya siapa saja pandai sebenarnya nyaman berebut lawang pun kalau lah tahu kunci ya dia pun ada kisi-kisi ya kalau kata ulangan itu ada pokok-pokok utama yang pertama itu salam perkenalan udah itu ditanya raju dari mana, kemudian bayarnya berapa, di luar itu kita improvisasi. Jadi kalau urutan itu kita lah paham, lah tahu pantunnya aman. Jadi semua saja bisa. Bisa saja, siapa pun nak belajar pun gampang sebenarnya. Semua apa termasuk kamu nak belajar bisa. Ayo, inilah ini kelihatannya kan Monaco-Ningo ini kan. Dua orang ini kan karakter beda nih. Iya, ini juga karakternya beda gitu ya. Kelihatannya kayak aku nih. Orangnya rada gila. Ada malu-malu gitu. Iya, makanya aku nanya fokus ke Bang Re gitu. Kan misalnya aku nengok orang berpantun tuh kelihatannya individunya tuh lah ada karakter tertentu gitu, Bay. Dia itu satu, kedua rajin ketawa, smile gitu kan. Pokoknya entertainment bener lah. Tapi aku sekarang nengok sosok kayak Bang Re nih gitu. Pendiam. Kesana pendiam. Tapi sekali berpantun tuh kena gitu. Emang ada karakter tertentu. Atau emang munculnya karena individu kita masing-masing gitu. Ya kelihatannya sekarang tuh kayak Mika tuh psikoguru loh diarah. Orang-orang tuh model kayak Bang Akbar nih sekarang ini. Tapi ada ini individu baru yang aku nengok ini. Benar. Kelihatannya ini bisa jadi contoh gitu bahwa orang-orang yang tipikal seperti ini gitu. Ya seperti ini aku dak nyebutnya kelihatannya abang dak gila kan gitu ya. Dak gila nyeblak gitu ya, dak gila vokal. Bisa dijadikan referensi untuk misalnya tipikal tertentu, misalnya lebih ke formal, pantun formal atau yang satunya lebih ke entertain gitu. Nah, makanya aku minta pendapat abang itu bagi anak-anak muda yang sekarang itu susah untuk senyum, susah untuk malu. Bisa loh sebenarnya. Introvert lah dia tuh sekarang, extrovert. Ini kan kelihatannya gitu kan? Mana kuning kan? Nah, coba Bang itu aja lah. Beri kita awali dengan pantun Bu ya. Iya. Jadi ngajak kakek di waktu malam beli sirup. Ngapa kami banyak diam? Karena mata raga redup. Kode lagi. Dari tadi kode terus deh. Baik, kembali ke pertanyaan tadi Bang ya. Jadi kalau misalnya aku sendiri beda dengan Bang Akbar. Kalau Bang Akbar karena emanglah kesehariannya di dunia hiburan Bang Akbar ya. Jadi Bang Akbar ini mudah lah gitu Bang untuk berekspresi misalnya ngelakar-ngelakar. Kalau kami sendiri khususnya di pantun. Jadi maksud pantun ini selama ada balas pantun pastikan kami balas terus gitu. Jadi kami kurang ngelakar tapi kalau misalnya di pantun ini kalau misalnya ada orang pantun pastikan dibalas terus. Juga lebih seperti itu. Betul Bang. Dan juga orang-orang seperti kami ini misalnya yang enggak terlalu pandai lah nganuk kondisi situasi Bu ya. Enggak menutup kemungkinan bisa jadi tukang pantun gitu. Iya itu yang Jadi awalnya misalnya kita getar nih mungkin enggak dapat mengekspresikan gimana kita gitu ya untuk menghibur orang. Jadi setelah kita mulai berpantun itu kita lah lupa dengan itu. Jadi jujur Bu, kami sendiri pas lah mulai pantun itu di pintu pertama ya. Jadi lah ibaratnya lah putus lah urat malu.
sebelum itu Iya ya, jaim. pokoknya lah di atas lamun tas tuh Jadi orang gitu ya. kebanyakan contohnya kundangan Bu ya. Oke. Di kundangan ini apa gitu nengok nok bini yang lama kai gamis misalnya. Oh. Lah bergetar lu tuh. Oh, begitu. Karena banyak nok lakat misalnya Bu ya. Jadi tapi setelah kita mulai pantun tadi apa gitu misalnya terdapat lawan no sama-sama Justru, ini iya. jadi kita lah lupa itu semua. Oke. Dan juga adanya properti berupa kacamata. Jadi kacamata itu wajib tukang pantun. Jadi bukan untuk gaya-gaya itu sebenarnya, Bu. Jadi dengan kacamata hitam itu kita tidak jelas gitu nengok orang. Iya, Oh, lebih pede. gitu, lebih jadi pede itu ya. muat Kacamata kita- hitam lebih pede. Jadi muat kita lebih pede gitu. Jadi orang banyak nyebut, idang gaya-gaya kacamata. Sebenarnya itu untuk muat kita biar lebih pede saja. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Ini, pas iya. jadi pas lah mulai berpantun itu itulah lah putus urat malu Bang Apar ya. Itulah. Iya. Tapi nampil di podcast ini tanpa kacamata hitam, Tanpa tanpa kacamata hitam, atau mungkin karena ya gelap benar itu sih. Iya. Kalau tampil malam pernah? Pasti campak tampil malam. Malam, kebanyakan campak. ya. Kalau berebut lawang gitu kan enggak kan? Mual ada juga. Oh iya ada ya. acara-acara biasanya. Pemerintahan. Seremoni gitu ya. Ya. Mau kalau Betul. kalau sesungguhnya budaya orang Belitung kan siang ya. Siang. Oke. Nah, maksudnya gini. Tadi kan kacamata hitam itu supaya kita tuh enggak sampai ngelihat orang banyak gitu kan. Itu yang menutupi supaya kita jadi pede kan. Nah, kalau ya mungkin kayak sekarang kan enggak gila ramai orang jadi pede gitu ya. Iya, tadi waktu nak jalan ke sini ini kan pada saat berpantun lah kita sudah masuk ke dalam area itu dan apa namanya entertain gitu jadinya lupa gitu istilahnya kata kota di urat malu. Tapi kalau untuk berbicara gitu ini kan berbicara kan menceritakan pengalaman terus disuruh nanya tips-tipsnya. Apakah sama dengan yang namanya berpantun? Beda kan? Beda. Nah, gimana itu Bang Akbar mungkin? Kalau aku sih pertama memang lah biasa kan aku kan MC nih. Oh iya, Jadi lah biasa Berinteraksi melakar juga sama orang. Laisa dibawa ke radio juga jadi penyiar radio juga Laisa gitu Iya, kan iya, dia iya, bagian iya. pemantun nih. Iya. Jadi untuk ngelakar kalau ngeluwer tuh memang lah nomor satu lah bagi aku. Jadi misal ibu ajak Bang kau jadi moderator ya kami beri ini misalnya siapa Yusril gitu nok kan di Bisa Anda saja ya. aku. Ini bisa jadi di kalau dia aku enggak bisa tahu. jadi rekanan gitu. Bisa saja aku. Oke, getar. Nengok Yusril tak gitu ya. Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Betul. Iya benar. Iya. Aku enggak nyangka dia pandai berpantun, Bu, dan bisa ngelucu. Karena gini, aku kan bagi anak lah. Seorang pemantun tuh harus punya fisik yang enggak ganteng-ganteng amat gitu. Jadi kau nyebut Aku ini jujur dia lah main ini. fisik ini. Ya, maksudnya jadi gini, Pak. Gini, Bu ya. Jadi kalau orang lah ngeningok tuh tukang pantun tuh lah ketawa dulu, lu mendengar pantun dia lah ketawa dulu ngeliat orang. Iya. Jadi itu salah satu macam istilah macam Ki Sulai misalnya dipotong botak dari belau Iya, perawakan, lucu. jadi perawakan. Jadi makanya aku terkejut kok bisa Renaldi nih. Dulu pendiam, Berani jadi. sama sekolah kan dulu juga. Masa aku pendiam, enggak banyak bunyi. Betul. Kok bisa jadi seorang pemantun gitu, ngelucu juga. Itu salah satu aku juga terkejut gitu. Iya. Benar santai Iya, tapi santai. benar Tapi itu. ini oh iya ada satu yang pengen ditanya. Stand up comedy Mika tahu? Ya. Iya. Apa itu juga bagian dari entertain untuk kita berbicara tentang kemelayuannya juga gitu. Ada dah hal-hal yang lucu yang misal Mika bisa ceritain Mika tahu gitu. Dalam bahasa Belitung kan stand up komedinya gitu. Kalau kau sih Kalau boleh. Coba saya gimana? dari SMK. Jadi Oke. SMK itu ada program stand up comedy itu. Bu. Oke. Jadi dari Pelajar Bahasa Indonesia, jadi kami sempat ikut juga. Jadi di SMK itu kan. Jadi misalnya pertama nih, kita. Oke, cerita Halo dulu semuanya, lah. kenalek nama aku Bang Alek. Tapi mun Mika manggil aku dak kuang sebasing, harus makai kol-kolah. Alek kok. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Alek kau. Nah. Oke. Ketawa lah orang tak jadi Iya. ya. Terus kau sambung apa lagi misalnya? Sesuatu yang kemudian terpikir bahwa harus
Iya, Kalau aku stand up udah bisa, comedy. tapi kalau nge-MC, kalau campak tuh kan dituntut harus ngelucu. Iya, iya. Jadi kalau stand up komedi pribadi gitu enggak pernah aku. Ya ya, itu Nggak pandai lah. ala terbawa suasana aja ya. Ah. Misalnya ada Iya. yang ini nih Mika lah aja dia gitu ya. Cuman Spontan kalau aku gitu kan. kalau nge-MC di campak, kalau ngelucu bisa gitu. Kalau nge-MC nih sifatnya Iya. nge-MC gitu kan. Memang itulah misalnya ngerayu misalkan ada ibu-ibu di depan misalkan ada rayu di ngelucu misalkan. Terus dapat sawer gitu ya. Ah. Kalau campak kan dapat sawer Sawer, kan. saweran. Nah, itu kalau aku bisa. Kalau menurut stand up comedy terus terang aku enggak Iya. pakar. Bujuk orang ngeluarin duit dapat kok ya berarti. Bah, jago. Jago. Bang, jadi dari kayak tadi Bantun terus berebut lawang, bercampak. Dari dulu tuh sampai sekarang emang konsepnya untuk ya kayak tadi bukan komedi sih sebenarnya, Iya. untuk menghibur, Menghibur. atau sebenarnya dari dulu tuh ada emang filosofi sakral gitu. Seiring berjalannya waktu itu berubah. Misalnya kalau misalnya berebut lawang tuh kan aku tidak tahu sih orang dulu kayak apa kawin, entah dia rajin ketawa-ketawa apa kayak apa gitu, aku tidak paham kan. Apa orang dulu tahu misal orang kawin ini sakral loh, berpantun tapi lebih ke Arah lagi. tausiah, lebih ke apa kayak Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Terus sekarang kan lebih ngarak ke orang harus menarik nih, Entertain Komedi lah, aja. entertain. iya. Ada ke dari explore terus pencarian abang tuh bahwa dulu tuh berpantun, merebut lawang tuh sebenarnya ndak kayak sekarang loh. Orang ketawa-ketawa gitu. Iya. Ada ke gitu misalnya? Iya ada, kami isak ngelakar dulu, termasuk kan orang tua lah. Jadi kataku gimana orang anak berebut lawang zaman dulu? Biasa lah. Nggak biasa. Ada lah ngelucunya, cuman nggak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang tuh improvisasinya banyak. Jadi termasuk apa namanya? Kalau menak ningok pemantun no agi asli itu mungkin pemantun no jarang keluar. Jadi kalau pemantun jarang keluar itu dia agi pakai cara lama. Itu maksudnya ndak pakai macam duit palsu, ndak pakai main-mainan. Dia cuman berpantun sekedar Mika datang dari mana, ini kami mau tuan raja, berapa bayar ke sini, sekian bayar masuk. Enggak gitu aja. Jadi enggak ngudahkan syaratnya aja. Syarat berebut lawang. Kalau zaman dulu ini, setahu aku sih gitu. Kalau zaman sekarang tuh lah banyak improvisasi. Karena istilahnya perubahan zaman lah mungkin nih. Jadi siapa pantun nih supaya laku itu semua karena faktor persaingan sebenarnya. Jadi orang nih mungkin makin lucu makin banyak dipakai. Jadi aku nih harus lucu ini supaya aku dapat dipakai. Jadi kami pun juga sebagai pelaku seni berpantun nih bukan enggak nganu seni aja, tapi bagian nyari duit lah istilah lah, jadi pencarian juga lah di sini. Di situ lah jadi kami tuh berinovasi. Siapa harus ngemas ini nih supaya lebih tertarik dipakai orang, bukan enggak sekedar berpantun lah masuk gitu enggak. Di situ lah dia kunci ya saya. Keren. Iya. Apa namanya? Mungkin terakhir kalau ya karena dengar ke dalu Mika ndak merik kode misalnya suruh balik gitu ya biar muda ini kita bicara masalah disiplin ya ada aja dari kawan-kawan yang Mika cakap bahwa ini juga butuh proses gitu. Mungkin kau awalnya tadi bukan hanya ujungnya duit tapi kesenangan tadi untuk tampil. Tadi kan mungkin ada yang kau tanya, aku tidak perlu duit bang, aku nak tampil, aku nak ini. Nyemangat mereka dan kita bicara disiplin, masalah tepat waktu, latihan, ya, berguru kata kau tadi. Menurut Bang Akbar, ini baru Bang Re juga jawaban. Memang sih kalau aku menekankan kepada anak murid lah terutama anak murid. Pertama memang kalau seorang entertain tuh harus menjaga waktu. Maksudnya time is money. Setiap menit tuh adalah uang kalau bagi aku itu. Karena aku ini kan memang lah disusun jadwal per jadwal tuh. Lah ada aku harus ke sini jam sekian, aku harus ke sini jam sekian, lah diatur semua. Jadi aku sebutlah dengan mereka, dengan anak-anak. Jadi kalau misal seumpama kita lah ada jadwal, kita harus menjaga itu. Pertama dari fisik,
kemudian juga dari segala macam faktor yang kayak cuaca gitu, harus itulah dipersiapkan. Nah, karena jangan sampai kita nih punya nama, kita ngecacatkan nama kita. Nah, itulah dia. Jadi kita harus menjaga lah itu sebenarnya. Nah, karena itulah bagi aku, setiap menit aku tuh berharga. Setiap menit aku tuh adalah uang bagi aku. Masuk beribadah gitu. Iya, salah satu juga itu. Jadi tidak kurang disia-siakan. Iya. Ya. Itulah bagi aku. Tadi katanya rezeki juga insya Allah akan datang. Benar. Iya, dengan benar. sendirinya. Bang Ray mungkin sama orang tua kau harus balik ke rumah. Bagi S1 lah selesai ya. Alhamdulillah Ibu. Semua juga sambil begawe lah ini ya. Iya. Dan tadi manajemen orang tua ada duit benerkan orang tua apa kan kita? Kalau duit dengan kita sendiri, alhamdulillah aja untuk seluruh biaya kuliah dari duit sendiri. Betul. Oh Alhamdulillah, dari Bepantun ini. Untuk selain Bepantun ini kami kerja utamanya itu di salah satu hotel yang ada di Belitung. Keren. Iya. Salah satu hotel tuh. Keren. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya dari segi tadi Ibu katakan disiplin nih, dari segi Bepantun ini kalau kata kami lebih ke konsisten. Jadi konsisten ini dalam artian apa? Jadi kadang-kadang apalagi lo udah lebaran ini sampai berapa kok job berebut lawang Bang Akbar ya. Jadi konsisten ini maksudnya siapa yang dulu nak makai kita itulah yang kita keep ibaratnya Bu. Penghargaan Jangan sampai bukan kini, karena duitnya lebih gede misalnya. Enggak Bu. Jadi jangan sampai misalnya ada job selanjutnya misalnya dengan nak dinaikin misalnya. Jadi kita enggak dapat karena kita memegang kepercayaan orang sebelumnya. Biarpun dengan catatan misalnya keluarga kita nak pegawai, tapi kita minta maaf karena kita lah dipakai orang, lah ditempa orang sebelumnya. Nah, jadi lebih ke konsisten. Iya. Jarang ibu nemu ibu yang muda aja begini. luar biasa, alhamdulillah. Ya mungkin kalau tadi nak berguru, ya apa namanya? Nak semacam ikut bergabung, belajar. Ya, di mana tempatnya Bang? Di Air Baik. Di Aik Baik. Belok kiri, belok kanan. Depan SMP 2 masuk. Depan SMP 2. Tahu aja lah cari rumah Akbar Campak. Tahu. Kurang lah tahu ya. Tahu lah. Mau disebut Akbar Campak ya. Akbar Campak, Akbar Terus Batu misalnya tahu. orang ada jak mika tuh semacam apa ya, web atau apa yang masuk hari ini main di sini, ada Bu, di Facebook kami. Facebooknya apa namanya? Ya. Jadwalnya. Kalau aku di Lebah Brandun. Lebah Brandun. Facebooknya itu Lebah Brandun. IG-nya Lebah Brandun juga. IG-nya juga Lebah Brandun. Kalau Bang Ray ada yang Kami sendiri di Instagram pribadi kan Facebook pribadi. Dengan namanya panjangnya Renaldi Pratama. Renaldi Jadi Pratama. masing-masing akun ini ada sasaran masing-masing Bu. Oh, Jadi kalau ngapa jadi kami muat jadwal di Instagram ini, ya sasarannya bebek muda yang nak nikah ke misalnya. Nak makai kami karena kan Facebook ini kan ibaratnya lah orang-orang tuh banyak makai ya. Jadi ada target masing-masing, ada sasaran masing-masing. Jadi untuk Instagram ini untuk kawan-kawan seumuran ke yang nak nikah misalnya kuang hubungi kami misalnya ada kenalan misalnya kan. Dan juga untuk Facebook karena kalau dari Facebook ini luas jadinya banyak orang yang enggak tahu jadi tahu. Gitu. Jadi jangan. Dan juga ini TV nasional nih banyak nonton ini Bu ya. Jadi orang Belanda ke Tanjung Kelayang pagi-pagi berbaju hitam. Kalau penonton ada anak nok dayang kuang kini kita berpaham. Cakep. Ayo yang podcast kedai Pak Hitam ya. Ini jadi biro jodoh ini jadinya. Keren. Mungkin ada yang nak nambah lagi dari sisi pantun sebelum apa namanya? Semacam kayak berebut lawang bika berbalas teh. Kuang ke diberi sedikit gini gitu. Di ujung di ujung. Cuman menurut Bang Akbar apa tadi? Ini cukup ya untuk yang lebah apa tadi? Lebah Brandun. Lebah Brandun. Nah, terakhirnya kita hanya nyakape yang Mika coba berdua kicak berebut lawang teh. Berebut lawang. Kicak berebut lawang. Aci berdiri juga ke gitu misalnya. Duduk. Duduk. Ayolah, duduk aja. Silakan. Ya, nyerang di. Ini ibaratnya kami macam berebut lawang galak Bu ya. Jadi hari Rabu di waktu siang jam 1 nak meli mempelam karena tamu rombongan lah datang lah barang tentu nak meri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh lebat hujan semalam, terasa sekum di saat itu. Dengan segala hormat aku menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ke Batu Bedil pukul 9 mawak lais naik KTM. Biar adil, yuk kita kenalan.
what is your name? Ya. Mau dari Tiris ke Tanjung Tikar, naik kereta mau jual Menggala. Ya. My name is Bang Akbar, Bapak Cina, umat Belanda. Mantap, keren luar biasa malam hari ini podcast Kelakar Pak Itam ya diberi narasumber anak-anak muda yang sangat berpotensi. Mudah-mudahan ada yang ngejob. Kak Tanti tolong beri marketing ya. Ya. Amin. Budaya Amin, ya, ya. budaya bepantun. Ya, Profesi ya. Jadi jangan takut tadi karena yang paling Kak Tanti catat itu adalah rezeki datangnya dari Allah. Ya, betul ya. Betul. Asal kita tetap ingat dalam setiap keberadaan kita ya, berada di mana-mana, entertain dan sebagainya, kita selalu ingat dengan ajaran-ajaran itu tadi dan wejangan-wejangan dari guru dan orang tua. Siap. Ya, kedai Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita menjadi semakin asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mun kami